warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Miguna Astuti, SSI, MM, MUS, CPN, CIRR, selaku narasumber kita pada siang hari ini. Yang kami hormati Mbak Arumi Sekar Sukrani Chandra Dewi, SE, dan Mas Prasida Pambudi AMD dari tim Dipublish. Dan yang kami hormati juga Bapak Ibu peserta webinar pada siang hari ini. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak Ibu peserta dalam webinar penulisan buku ajar dan buku monograf strategi memenuhi BKD. Perkenalkan, saya Anita selaku MC dan moderator yang akan memandu jalannya acara pada siang hari ini. Sebelumnya, mohon izin akan saya bacakan terlebih dahulu untuk susunan acara pada webinar hari ini. Yang pertama adalah sambutan dari perwakilan penerbit Dipublish. Kemudian yang kedua adalah pemaparan materi. Yang ketiga, informasi seputar buku ber-ISBN. Dan yang terakhir adalah penutup. Baik, Bapak Ibu, langsung saja kita masuk ke acara yang pertama adalah sambutan dari penerbit Dipublish kepada Mbak Aruming Sekar Sukrani Chandra Dewi SE selaku dari Departemen Konsultan. Kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Anita. Selamat siang, Bapak Ibu. Selamat siang. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Kendari. Dari berbagai daerah ini ya, Bapak Ibu ya. Ya, Kendari, Sulawesi Tenggara. Ya, salam yang ada di Kendari, Bapak. Ya, makan Bu. Baik, Bapak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua sehingga diberi kenikmatan berupa sehat untuk hadir dalam webinar siang hari ini. Selanjutnya saya di sini mewakili manajemen dari penerbit Publish. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap partisipan dari berbagai institusi yang sudah meluangkan waktu untuk menghadiri webinar penulisan buku ajar dan buku monograf strategi memenuhi BKD siang hari ini. Terima kasih juga saya sampaikan untuk dosen ambasador kami yang hari ini sudah meluangkan waktunya sebagai narasumber, Ibu Dr. Miguna Astuti, sudah berkenan untuk sharing ilmu dan pengalaman beliau dalam menulis dan menerbitkan buku. Dengan terselenggaranya webinar ini, sebagai bentuk dukungan kami, khususnya kepada Bapak Ibu, dosen dari institusi dan kampus yang memang sudah berkolaborasi dengan penerbit Publish untuk memajukan literasi pendidikan di Indonesia, serta dapat memberikan manfaat, kemudahan bagi Bapak Ibu dosen untuk melakukan publikasi buku dan membantu Bapak Ibu dalam meraih jenjang karir yang diinginkan. Kami dari The Publish masih banyak hal yang harus kami perbaiki ke depannya Bapak Ibu. Namun semoga setiap tahunnya The Publish dapat terus berkolaborasi dan mensupport Bapak Ibu dosen di seluruh Indonesia. Akhir kata, marilah kita bersama-sama membangun literasi pendidikan Indonesia agar lebih kuat, lebih berkualitas. Selamat mengikuti kegiatan ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan dapat mengambil manfaat yang sebaik-baiknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Aruming atas sambutannya. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah acara inti kita yaitu pemaparan materi oleh Ibu Dr. Miguna Astuti. Sudah bergabung bersama kita semua, Ibu Miguna. Selamat siang, Bu Miguna. Selamat siang. Terdengarkah suara saya? Sudah terdengar dengan jelas. Bu. Alhamdulillah. Terdengar Bu. Bagaimana kabarnya Bu Miguna siang ini? Kalau ditanya kabar, lelah ya kabarnya ya. Wah, Kebetulan saya baru sampai Jakarta tadi dini hari, Mbak Anita, sekitar jam 2 pagi. Sangat Dan langsung pagi ya, sudah masuk kantor lagi.
Baik, jadi Bapak Ibu, Ibu Miguna ini jadwalnya sangat padat ya. Jadi kebetulan kita dapat kesempatan nih untuk siang hari ini bisa berjumpa dengan Ibu Miguna dan nanti kita bisa sharing nih dengan Ibu Miguna. Jadi izin saya perkenalkan secara singkat ya, Ibu Miguna ini merupakan salah satu dosen dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, dan beliau juga merupakan dosen ambasador dari Penerbit Publis. Baik, Bu Miguna, sudah siap ya Bu untuk menyampaikan materinya pada siang hari ini? Insya Allah, Mbak Anita, mohon dibantu supaya saya bisa share screen ya mungkin. Oh ya, siap Bu. Akan saya jadikan co-host terlebih dahulu ya Bu ya. Poin tadi. Baik, sudah. Baik. Baik, silahkan waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ibu Miguna. Mohon izin Bu untuk mikrofonnya. Ya ampun, saya lupa masih saya mute. Ya. Sudah terlihat ya Mbak Anita? Sudah Bu, sudah. Oke. Baik. Oke. Saya langsung saja kalau begitu. Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, karena saya yakin yang memiliki banyak kesibukan tidak hanya saya. Saya yakin nih Bapak Ibu yang ada di sini semuanya adalah insan-insan akademisi yang luar biasa kesibukannya. Karena kebanyakan dari kita tidak hanya Tridharma, tapi Catur Dharma, apa sampai jangan-jangan Pentadharma gitu ya. Jadi semuanya dikerjakan di saat bersamaan. Jadi mungkin siang hari ini yuk kita sama-sama meluangkan waktu untuk supaya kita bisa diskusi dan sharing-sharing terkait bagaimana sih penulisan buku itu bisa membantu kita dan juga mungkin membantu kolega-kolega kita sesama dosen yang mungkin pemenuhan BKD-nya masih kurang di semester ini ataupun semester mendatang. Penulisan buku ini merupakan salah satu cara yang paling bisa dengan sangat mudah membantu pemenuhan BKD kalau memang ada BKD yang belum terpenuhi. Baik, karena tadi sudah sama Mbak Anita gitu ya, ini mungkin sambil lewat saja gitu karena saya sebagai selain sebagai dosen saya juga pastinya peneliti seperti Bapak Ibu sekalian sebagai dosen pengabdi masyarakat, kemudian termasuk penulis buku, saya juga marketing consultant dan juga saya entrepreneur karena saya sendiri juga punya bisnis karena saya kebetulan di pemasaran nih Bapak Ibu. Jadi ceritanya saya agar bisa menerapkan ilmu pemasaran saya ketika di perkuliahan kepada mahasiswa. Jadi saya membuat beberapa perusahaan bisnis bersama kolega-kolega saya, baik di dalam kampus maupun di luar kampus, sehingga ketika bercerita di kelas itu bisa benar-benar memberikan praktik gitu ya. Dan pastinya saya juga adalah termasuk salah satu dosen ambasador di Penerbit Publis. Nanti silakan PPT-nya akan di-share mungkin oleh panitia. Jadi mungkin Bapak Ibu kalau mau tahu ada kontak dan lain sebagainya bisa di-scan tadi di barcode ini bisa semua kontak saya ada di situ. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja mungkin ketika kita berbicara mengenai buku. Kenapa ya buku itu bisa menjadi salah satu strategi yang sangat membantu untuk kita pemenuhan BKD. Terutama konteks kita pada hari ini adalah monograf dan buku ajar. Bapak Ibu, kenapa dua hal ini yang dipilih? Karena buku ajar bisa membantu kalau ada Bapak Ibu atau mungkin kolega nih, Bapak Ibu, mungkin teman-teman Bapak Ibu di kampus masing-masing, Bapak Ibu melihat bahwa ternyata waduh nih teman saya bidang pendidikannya masih kurang. Bapak Ibu bisa sarankan untuk menulis buku ajar. Karena buku ajar itu masuknya adalah di bagian pendidikan ketika di BKD. Nah, sehingga kalau ada teman-teman yang komponen atau poin BKD di bidang penelitiannya kurang, buku ajar ini bisa sangat membantu. Sekaligus juga buku ajar ini juga bisa sebagai salah satu pemenuhan kewajiban khusus. Karena sekarang kewajiban khusus kan wajib tuh Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu tolong hati-hati, karena kalau misalkan nanti pendidikannya sudah, penelitiannya aman, pengabdiannya aman, penunjang ada, ternyata Bapak Ibu terlupa, kewajiban khususnya tidak ada, maka akan tetap nanti BKD-nya tidak dibayarkan Bapak Ibu sertifikasinya. Jadi ini agar menjadi perhatian dan pertimbangan yang luar biasa nih Bapak Ibu buku. Dan buku ajar bisa menjadi salah satu cara yang bisa kita gunakan untuk memenuhi kewajiban khusus tadi. Yang kedua adalah monograf yang akan juga kita bahas pada siang hari ini.
monograf ini kalau Bapak Ibu ternyata melihat, aduh saya bikin penelitian, ada proposal, ada laporan, tapi ternyata artikel saya belum diterima sama satu jurnal yang kita tuju, karena pastinya kita semua tahu ketika kita mau publikasi jurnal itu bukan apa ya, bukan hal yang singkat waktu secara dilihat dari sisi waktu gitu ya Bapak Ibu. Ada yang butuh waktu sampai berbulan-bulan untuk bisa satu artikel kita terpublish. Nah, sementara itu BKD tetap harus terpenuhi dan harus berjalan. Nah, buku monograf ini bisa membantu. Kenapa? Karena di BKD monograf ini bisa masuk kepada poin penelitian. Sehingga nanti bisa memenuhi. Poinnya lumayan loh Bapak Ibu, di BKD 5. Nah ini, di BKD 5 SKS. Sehingga kalau Bapak Ibu misalkan kita minimum 12, pendidikannya sudah, penelitiannya dapat nih 5 dari ini. Alhamdulillah, sudah terpenuhi. Betul nggak Bapak Ibu? Aman kan? Ya. Jadi ini adalah cara paling sederhana. Dan Bapak Ibu, setahu saya sih ada beberapa penerbit termasuk di Publish ini yang bisa memberikan apa namanya proses penerbitan yang ekspres ya, setahu saya. Nanti mungkin bisa dikonfirmasi lagi pada rekan-rekan di Publish. Sehingga kalau ada Bapak Ibu, termasuk rekan-rekan Bapak Ibu di kampus masing-masing yang ternyata aduh penelitiannya belum terpenuhi nih, kan sangat luar biasa apa ya, prihatin ya Bapak Ibu kita kalau misalkan sampai sertifikasi itu 6 bulan tidak terbayarkan hanya karena kurang 1 poin, itu kan sedih sekali gitu Bapak Ibu, dan ini bisa menjadi cara untuk kita memenuhi BKD tersebut. Monograf Bapak Ibu. Nah, masing-masing dari monograf dan buku ajar ini bedanya apa nih Bapak Ibu? Secara karakterisasi bisa kita lihat bahwa karena buku ajar itu masuknya di bidang pendidikan, Bapak Ibu, maka silahkan, kalaupun Bapak Ibu menyusun buku ajarnya ini adalah berdasarkan dari hasil pemikirannya Bapak Ibu, itu boleh, silahkan dikompilasi jadi bentuk buku ajar. Atau Bapak Ibu punya penelitian, bisa tidak ya penelitian dijadikan apa namanya buku ajar? Boleh, Bapak Ibu. Hanya saja memang hari ini saya apa namanya fokus kepada bagaimana buku ajar yang kita buat dari hasil kajian ya Bapak Ibu, karena kalau dari hasil penelitian ini agak sedikit rumit prosesnya menyusun buku ajar, walaupun bisa gitu ya. Nanti mungkin sedikit banyak kita bisa diskusikan pada saat nanti saya memberikan contoh-contoh spesifik. Sedangkan kalau monograf, karena dia posisinya adalah di bidang penelitian, maka secara spesifik Bapak Ibu, monograf ini sumber pembuatannya adalah dari hasil penelitian. Tidak boleh dari hasil kajian pemikiran kita sendiri, itu tidak bisa. Misalnya kita mengumpulkan apa namanya referensi-referensi, kemudian kita simpulkan jadikan monograf, itu tidak bisa. Kecuali memang Bapak Ibu memutuskan untuk, oh baiklah kalau gitu saya bikin penelitian kualitatif, case study yang sifatnya reference gitu ya, mungkin bisa silahkan gitu ya. Tapi kalau hanya sekedar Bapak Ibu mengumpulkan, meringkas, kemudian jadikan simpulan buat buku, itu tidak bisa menjadi monograf. Itu silahkan digeser jadi buku ajar saja gitu ya. Nah, yang membedakan lagi adalah Bapak Ibu, kalau buku ajar itu di bidang tertentu. Bapak Ibu, misalkan contoh seperti saya di pemasaran, maka bidang buku ajar yang saya tulis adalah baiknya gitu ya adalah di bidang manajemen pemasaran. Seperti itu. Mungkin Bapak Ibu yang di syariah silahkan bisa apakah di perbankan syariah, apakah kemudian atau di ekonomi syariah, atau di pemasaran syariah, silahkan Bapak Ibu, itu buku ajar. Kalau buku monograf dari topik penelitian Bapak Ibu. Yang disebut dengan mono itu satu, maksudnya satu seri, tidak ada sambungan, ya hanya satu itu sekali gitu ya. Karena kan kalau kita penelitian itu biasanya ya satu penelitian selesai, laporan selesai gitu ya. Nah itulah monograf Bapak Ibu. Beda dengan buku ajar, kalau buku ajar Bapak Ibu mau bikin jadi series, ada edisi 1, edisi 2, ada buku 1, buku 2, silahkan. Waduh Bu, ternyata saya pas bikin buku ajar panjang banget Bu. Kalau dijadikan 1 sampai 800 halaman, ya udah pecah jadi 2, jadi 400, itu boleh. Atau 3. Buku ajar part 1, part 2, part 3 itu silahkan. Tapi kalau monograf tidak bisa, Bapak Ibu. Hanya 1. Isi buku ajar itu disusun menggunakan landasan pola belajar terstruktur dan fleksibel. Dari mana kita ambilnya adalah dari RPS, Bapak Ibu, biasanya. Sedangkan kalau monograf, itu disusunnya adalah sesuai dengan alur logika atau urutan keilmuan seperti Bapak Ibu proses menyusun laporan penelitian. Seperti itu. Gaya penyajian formal Bapak Ibu, kalau saya tidak salah, mungkin nanti bisa dikonfirmasi kepada rekan-rekan di Publish, baik monograf maupun buku ajar itu memang ada aturan penulisannya harus penulisan buku teks. Maksudnya apa?
Walaupun monograf, walaupun kita hasil penelitian, kalau bisa ketika membahasakan di bab-bab, di judul bab gitu ya Bapak Ibu, jangan bahasa seperti kita buat laporan penelitian Bapak Ibu. Biasanya kalau di laporan kan kita bikinnya pendahuluan, latar belakang, tinjauan penelitian gitu ya, tinjauan pustaka, pemikiran, kerangka berpikir, gitu. Terus metodologi penelitian, hasil pembahasan. Nah, nanti kita diskusikan gimana sih implementasi untuk merubah dari laporan akhir gitu ya, kita menjadi buku ajar, buku monograf tapi sederhana saja dan cepat pastinya, cepat Bapak Ibu. Kemudian pastinya karakteristik baik itu monograf buku ajar adalah diterbitkan, disebarluaskan, bisa dicari secara online dan ber-ISBN. Substansi pembahasan tadi sudah sempat saya sampaikan, kalau di buku ajar adalah cabang ilmu tertentu yang kita harus perhatikan. Kalau di monograf itu hanya satu hal atau topik yang Bapak Ibu sedang teliti dan dijadikan laporan akhir. Jadi monograf bukan gabungan penelitian Bapak Ibu. Gabungan penelitian silahkan Bapak Ibu bisa menjadi buku referensi atau bisa menjadi book chapter. Tapi kalau buku monograf satu penelitian. Lingkupnya walaupun dia monograf itu kita buat dari hasil penelitian, tapi kalau sudah jadi buku monografnya, baiknya selain bisa digunakan sebagai referensi oleh orang lain untuk dia membuat penelitian baru, harusnya buku monograf kita juga bisa digunakan sebagai referensi untuk mengajar. Buku ajar apalagi ya Bapak Ibu, harus bisa digunakan sebagai referensi untuk mengajar. Dan alangkah baiknya kalau buku ajar yang kita miliki juga bisa dimanfaatkan oleh orang lain, disitasi untuk penelitiannya dia, untuk memperkaya penelitiannya dia. Pastikan buku yang kita buat dapat disitasi. Artinya apa? Terlacak tadi, disebarluaskannya terbaca gitu ya Bapak Ibu. Dan bisa ditulis di dalam daftar referensi karya ilmiah. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah publish bukunya, baik itu buku ajar maupun buku monograf, jangan lupa dimasukkan ke Google Scholar. Sehingga rekan-rekan yang mengutip bukunya Bapak Ibu kemudian bisa melacak gitu ya. Yang lain kalau ada yang mau mengutip lagi, mau pakai lagi, mudah melacaknya. Nah, ini kita berbicara BKD nih Bapak Ibu. Monograf, buku ajar masuk ke BKD di bidang pendidikan di buku ajar, di bidang penelitian di monograf itu 5 SKS. Kalau Bapak Ibu memutuskan nanti alhamdulillah mau mengajukan jabatan fungsional gitu ya naik, silakan Bapak Ibu. Ini di POPAK di tahun 2019 itu bisa kita klaim untuk buku ajar dan buku monograf itu poinnya sampai 20 kalau saya tidak salah. Jadi silakan, luar biasa kan, bisa membantu menambahkan poin kenaikan jabatan fungsional sampai 20. Baik, kita langsung masuk saja. Pertama langsung kita masuk ke buku ajar nih, Bapak Ibu. Apa saja sih ketika kita berbicara buku ajar ini, bagian atau komponen-komponennya? Sebenarnya hanya 2. Komponen utamanya itu adalah komponen bagian luar dan bagian dalam. Di bagian luar pastinya ada cover. Cover itu ada cover depan, cover belakang, ada punggung buku. Kalau di bagian dalam buku, itu ada bagian pendahuluan buku, kita bilangnya preliminaries, gitu ya. Kemudian ada bagian isi buku utama kita, itu biasanya kita yang berpikir nih, luar biasa gitu kan, mengkaji, menuangkan dalam bentuk kalimat, menarasikan, dan lain sebagainya. Ini biasanya kita sebagai penulis utamanya di sini nih. Cover depan, punggung buku, cover belakang biasanya dibantu oleh penerbit nih, ada editor layouting dan lain sebagainya. Preliminaries bahkan bisa dibantu kadang-kala, tergantung nanti Bapak Ibu bagaimana nih dengan penerbit, mau ambil paket yang mana, biasanya seperti itu kalau saya. Kemudian preliminaries, saya sarankan Bapak Ibu buat sendiri. Kenapa? Karena preliminaries ini adalah perpanjangan tangan dari isi utama yang Bapak Ibu susun. Seperti apa sih nanti? Yuk kita langsung masuk saja. Baik, ini adalah sekali lagi saya tekankan bahwa hari ini mungkin saya langsung spesifik saja menyusun buku ajarnya berbasiskan RPS. Kenapa Bapak Ibu? Karena ini yang lebih mudah. Bapak Ibu, pengalaman saya memberikan workshop untuk penulisan buku ajar, asalkan dosen terkait yang di workshop itu sudah punya materi pengajaran nih Bapak Ibu, ini biasanya hanya membutuhkan waktu 3 hari untuk drafting buku ajarnya. Penyempurnaan paling tidak lebih dari seminggu dan kemudian bisa masuk draft layout itu penerbit itu dalam waktu seminggu. Ini kalau buku ajar paling lamanya gitu ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena tadi kita bikin simpel saja karena tujuan kita tadi kalau konteksnya untuk hari ini adalah pemenuhan BKD Bapak Ibu. Jadi kalau ternyata di pendidikan, komponen pendidikan saya masih kurang, aduh gimana ya, buku ajar deh. Saya buka RPS, oh ada bahannya, kita drafting saja, masukkan ke penerbit, insya Allah sebulan, 2 bulan paling lama bisa publish. Sehingga kita BKD terpenuhi, begitu Bapak Ibu. Jadi ini bisa kita lakukan, achievable. Kalau monograf, pengalaman saya memberikan workshop untuk dosen-dosen itu
1 hari selesai Bapak Ibu drafting monografnya. Kenapa? Karena laporan penelitiannya sudah ada. Asalkan laporan penelitiannya sudah ada. Hanya perlu meng-layout, meng-outline judul-judulnya, menata-menata, menggabungkan, mengurangkan dan lain sebagainya gitu. Kemudian dalam waktu 3 hari biasanya draft sudah bisa masuk ke penerbit. Nah ini kalau konteksnya BKD mungkin saya lebih memberikan yang teknis yang mudah ya. Mbak Anita nih saya mohon izin supaya teman-teman juga karena biar BKD-nya terpenuhi nih gitu ya. Oke, baik. Gimana sih kita menyusun buku ajar hari ini? Konteks saya contoh Bapak Ibu terkait bagaimana menyusun buku ajar menggunakan RPS mata kuliah yang sudah pernah saya ampu, yaitu manajemen retail. Jadi untuk penentuan judul biasanya saya di akhir sih gitu ya, tapi untuk dalam hari ini mungkin saya sebutkan terlebih dahulu bahwa buku ini sudah jadi gitu ya Bapak Ibu dan sudah publish gitu. Dan ini adalah buku manajemen retail dan yang saya masukkan ke dalam RPS. Nah, kebetulan RPS-nya belum update nih Bapak Ibu karena bukunya baru publish sekali fresh from the oven bulan kemarin gitu ya. Sedangkan saya baru akan mengajar lagi mata kuliah manajemen retail di semester depan yang akan mulai di bulan Februari. Nah, nanti di RPS buku manajemen retail ini akan saya update, saya masukkan gitu ya di dalam RPS saya. Nah, judulnya adalah manajemen retail konsep dan strategi. Kenapa ini gitu ya? Karena memang ini menggambarkan judul mata kuliah yang saya ampu ya. Nah, ini adalah RPS-nya, gambarannya gitu ya Bapak Ibu. Nah, biasanya saya update di sini setiap semester kalau saya punya buku yang baru, ini pasti saya masukkan. Ini kebetulan sebelum-sebelumnya ini saya punya buku manajemen pemasaran UMKM dan digital sosial media dan ternyata ada satu bab di buku itu yang bisa saya gunakan untuk mengajar di mata kuliah ini sehingga saya pakai dan saya masukkan referensinya. Nah, nanti buku saya yang manajemen retail tadi gitu ya, ini akan menjadi referensi utama dan akan saya update masuk ke sini di nomor 3. Bapak Ibu juga, Bapak Ibu sekalian, saya sangat bersaran bahwa kalau Bapak Ibu punya buku, cantumkan tolong di RPS. Kenapa? Membantu prodi, fakultas, dan universitas pada saat proses akreditasi, membantu Bapak Ibu untuk memperkuat kepakarannya Bapak Ibu di bidang tersebut dan di mata kuliah itu. Oke, kemudian ya ini adalah ilustrasi rencana pembelajaran semester. Sekali lagi mungkin disclaimer dari saya ini adalah RPS yang belum diupdate Bapak Ibu. Masih setahun yang lalu gitu ya, karena mata kuliah ini adalah mata kuliah yang hanya ada di semester genap, sehingga baru mengajar lagi saya nanti di bulan Februari dan baru akan update. Kalau yang terbaru itu RPS itu ada 9 kolom. Ini kebetulan yang masih lama gitu ya. Ini saya sampaikan seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita berbicara buku ajar, buku modul, buku referensi, itu konten yang harus kita masukkan ke dalam buku yang kita tulis itu beda-beda Bapak Ibu. Karena hari ini adalah buku ajar, Bapak Ibu cukup fokus pada kolom kemampuan akhir yang diharapkan atau kalau bahasa yang di RPS yang terbaru itu capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Cukup itu silahkan yang dimasukkan ke sini. Kalau Bapak Ibu nanti membuatnya modul, selain capaian pembelajaran itu ada indikator capaian. Nah, itu juga harus masuk kalau modul. Tapi kalau buku ajar tidak perlu indikator capaian. Cukup kemampuan akhir yang diharapkan atau capaian pembelajaran saja dan kemudian bahan kajian atau pokok bahasannya. 2 kolom ini saja Bapak Ibu yang diperhatikan. Kalau Bapak Ibu bikin modul, semua kolom yang ada di RPS itu harus masuk ke dalam komponen buku. Kalau modul. Kalau buku referensi khusus bahan kajiannya saja. Tapi kalau buku ajar Bapak Ibu cukup fokus di kolom CPL dan kolom pokok bahasan. Alangkah baiknya sekarang Bapak Ibu kalau bisa pertimbangkan kolom ketiga atau kolom metode pembelajaran ini silahkan dimasukkan, saran saya. Tapi hanya sebagai pengantar dan hanya sebagai bentuk pola Bapak Ibu menyusun bukunya. Mungkin nanti saya akan contohkan. Oke, dan ini Bapak Ibu sederhananya adalah kenapa RPS ini bisa menjadi cara yang paling mudah buat kita menyusun buku ajar yang cepat karena sudah ada outline-nya. Kita sudah tahu per babnya harus apa nih materinya gitu dan kita sudah punya materinya. Jadi di konteks ini pertemuan 1 materinya pertemuan 1 itu saya jadikan bab 1. Pertemuan materi di pertemuan kedua saya jadikan bab 2. Pertemuan di materi di tatap muka ketiga saya jadikan bab 3 dan seterusnya. Dan ini juga Bapak Ibu bisa adaptasi demikian. Baik. Nah, ini adalah daftar isi yang saya buat gitu ya. Ini hanya contoh beberapa bab saja Bapak Ibu, tidak semua.
Nah, ini saya mencocokkan dengan tadi yang di RPS. Jadi tatap muka 1 materinya ya saya jadikan bab 1 dan seterusnya. Jadi isi dari masing-masing bab ini Bapak Ibu dapat diambil dari kumpulan referensi yang Bapak Ibu mungkin baca, bisa juga Bapak Ibu punya penelitian atau punya pengabdian masyarakat, ternyata nyambung gitu ya Bapak Ibu, itu boleh dimasukkan. Atau jangan-jangan sumber lain gitu ya, misalkan Bapak Ibu punya paper atau silakan nih boleh dimasukkan gitu ya. Isi dari masing-masing bab bisa berupa narasi kutipan langsung, silahkan Bapak Ibu. Tapi ada teknik menulisnya. Itu nanti bisa disempurnakan kalau draftingnya sudah selesai. Insya Allah draftingnya cukup 3 hari jadi, kemudian sisanya gitu ya, yang tadi saya bilang 3 hari sisanya, 4 hari sisanya dalam 1 minggu itu adalah untuk menyempurnakan penulisan ini. Dan kemudian untuk melakukan sintesa dari beberapa referensi. Nah, ini sintesa ala kita harus dimasukkan Bapak Ibu. Nanti bagaimana nanti saya kasih tips and tricksnya. Sekarang kan pakai tools AI banyak ya, Bapak Ibu bisa membantu kita. Hasil penelitian Bapak Ibu, hasil pengabdiannya Bapak Ibu yang sudah dilakukan bisa juga ditulis di awal gitu ya Bapak Ibu, sebagai bentuk contoh kasus yang terpisah, atau Bapak Ibu bisa juga berikan sebagai konteksnya sebagai contoh. Misalkan Bapak Ibu sedang menerangkan apa, kemudian jadi contoh di dalam paragraf, itu juga bisa. Apabila Bapak Ibu merasa perlu lakukan hal tersebut untuk membuat mahasiswa atau pembaca bukunya lebih mengerti nantinya, itu boleh. Oke. Ini sumber buku dari buku manajemen retail yang sudah saya susun bersama kolega saya, gitu ya Bapak Ibu. Jadi saya menyusun buku ini bersama dengan Ibu Marlina, Bapak Janji Gunaidi Argo, Bapak Erlangga dan Surya Kursuma, dan editornya adalah juga kolega saya sendiri yang memang beliau juga sempat mengajar juga di mata kuliah ini. Ini citasinya, nah langsung saja Bapak Ibu masuk kita ke bagian buku tadi, ya Bapak Ibu. Tadi saya sudah menjelaskan bagian buku itu yang pertama ada bagian luar. Bagian luar itu ada cover depan, ada punggung buku, dan ada cover belakang. Sederhana, simple. Bapak Ibu tidak perlu mengkhawatirkan ini, nanti akan dibantu layoutnya biasanya gitu ya. Yang kita perlu lihat dan perhatikan Bapak Ibu adalah bagian isi. Apa saja sih bagian isi buku kita? Tadi kalau Bapak Ibu ingat, isi buku terdiri dari preliminaries, isi utama, dan postliminaries. Apa saja yang harus ada di preliminaries? Yang pertama adalah halaman utama, halaman judul utama. Ini biasanya ada di bagian dalam buku warna putih, ya Bapak Ibu. Kemudian next, ini ada halaman identitas buku. Bapak Ibu, ini yang membuat Bapak Ibu, ini ya terkait hak cipta kita, ISBN-nya, kemudian siapa ya sih yang membuat tata letak gitu ya, yang nge-proofread siapa di penerbit mungkin, atau Bapak Ibu punya tim proofread sendiri, silahkan dimasukkan dan diserahkan kepada penerbit nantinya agar tertata semua di sini. Editornya siapa, penerbitnya siapa, alamat penerbit, dan lain sebagainya. Nomor anggota IKP-nya terlihat. Kenapa Bapak Ibu? Halaman identitas buku ini memudahkan asesor BKD-nya Bapak Ibu nanti. Dicek and recheck. Jangan sampai nanti nggak ada halaman identitas buku. Stres nanti tidak diakui Bapak Ibu oleh asesor BKD-nya gitu ya. Susah karena dia melihat. Termasuk halamannya di sini beliau bisa melihat ukurannya apakah UNESCO atau bukan gitu ya. Ataukah bisa kan sampai A4 juga sebenarnya diperkenankan. Jadi silahkan. Kalau saya, walaupun A4 diperkenankan, saya selalu menyarankan kalau bisa UNESCO saja gitu ya. Kemudian bagian isi buku yang lain masih termasuk di preliminaries adalah Bapak Ibu kata pengantar. Bapak Ibu tolong dicek and recheck. Kata pengantar yang menulis bukan kita. Boleh ini seperti ini kata pengantarnya yang membuat penerbit. Boleh juga Bapak Ibu memintakan kata pengantar dari Kaprodi, dari Kajur, dari wakil dekan, dari dekan gitu ya. Silakan. Dari pimpinan universitas, dari pimpinan LPPM. Itu boleh, silakan Bapak Ibu. Ini adalah bagian isi buku terkait kata pengantar. Yang kita tulis apa dong? Yang kita tulis namanya prakata, Bapak Ibu. Ini adalah halaman kita yang menulis sendiri. Ya, saran saya ketika menulis prakata mungkin sampaikan bahwa buku ini untuk siapa aja sih? Kalau saya selalu menyampaikan bahwa selain untuk mahasiswa, selain untuk dosen, akademisi gitu ya, tapi juga bisa untuk masyarakat umum yang tertarik untuk memahami konsep implementasi bisnis retail. Ini selalu saya cantumkan. Kenapa? Karena buku ini akan disebarluaskan, diperjualbelikan Bapak Ibu di Google. Jadi biar orang yang bukan mengajar mata kuliah retail pun bisa pakai. Misalkan ternyata di pemasaran dia konteksnya mata kuliah lain ada, bisa pakai. Atau ada orang yang memang mau bikin bisnis gitu ya, sifat bisnisnya retail dan dia mau baca-baca, cari tahu, bisa pakai buku kita juga. Seperti itu. Kurang lebih. Oke, masih preliminaris, next adalah daftar isi.
Wajib ada Bapak Ibu. Yang saya cantumkan di sini yang wajib-wajib ada. Kenapa? Karena ini menjadi penilaian juga oleh asesor BKD. Terutama pas pengajuan jabatan fungsional sih. Jadi kalau di pengajuan jabatan fungsional, Bapak Ibu ada komponen satu yang kurang, ya jangan sedih kalau nanti oleh asesor BKD-nya, asesor apa namanya, jabatan fungsionalnya, asesor PO/PHK-nya, ternyata nilainya tidak maksimum 20. Kenapa? Karena ada komponen yang tidak lengkap oleh kita, misalkan gitu ya. Jadi ini adalah daftar isi. Kemudian ini pilihan Bapak Ibu, halaman persembahan Bapak Ibu boleh ada, boleh tidak, silahkan. Kalau saya kebetulan karena memang buku ini adalah hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat yang didanai, maka ini wajib saya acknowledge gitu ya Bapak Ibu. Oke, kita masuk sekarang ke bagian isi buku. Isi utama ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di sini, di isi utama ini adalah di bagian awal. Oke. Ini adalah Bapak Ibu sudah masuk ke bagian ruang lingkup ini bab 1 ini saya biasanya saya melihat beberapa buku itu ada yang bagian ininya tuh ditulis pendahuluan. Boleh silahkan Bapak Ibu. Kalau saya jarang, biasanya saya kosong aja. Jadi bab 1 judul babnya apa langsung narasi. Nah, sebenarnya narasi ini adalah pendahuluan saya seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang wajib Bapak Ibu ingat adalah ketika kita berbicara mengenai pendahuluan apa aja yang harus ada. Nah, ini adalah komponen isi utama yang wajib ada ketika kita menulis buku. Pertama, nah itu. Bab dan judul babnya. Jangan cuma nulis bab 1 tapi nggak ada judul babnya. Nah ya Bapak Ibu. Nah, di pendahuluan apa yang harus ada? Yang pertama, relevansi. Bapak Ibu bisa lihat bahwa kenapa sih harus ada kita bikin buku retail ini? Pentingkah gitu kita membaca mengenai konsep bisnis retail ini gitu ya. Nah, ini diberikan konteksnya di sini. Kenapa sih orang harus baca buku kita gitu ya? Dikasih nih Bapak Ibu di sini. Kedua, kita berikan deskripsi singkat dari isi materi yang ada di dalam bab ini karena kita berbicara bab pertama nih Bapak Ibu, ruang lingkup. Jadi silakan apa aja sih? Oh, di sini konsep ruang lingkup, paradigma retail, bla bla gitu ya. Silakan disebutkan. Kemudian next, jangan lupa karena Bapak Ibu ini kita ambil dari RPS. Buku ajar ini nantinya akan kita gunakan sebagai referensi untuk mengajar di mata kuliah kita. Capaian pembelajaran yang kita harapkan, silahkan cantumkan. Ini di kotak yang berwarna hijau. Kesesuaiannya dengan metode pembelajaran di RPS juga sesuaikan. Tadi yang saya bilang, metode pembelajaran Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini. Setelah membaca materi yang disertai contoh kasus, kenapa? Karena metode pengajarannya ada metode kasus. Studi kasus, makanya saya sebutkan. Disertai contoh kasus serta beberapa konteks bisnis retail di lapangan, karena salah satu metode pembelajaran yang saya gunakan di tatap muka pertama adalah contextual instruction. Jadi saya sebutkan seperti ini, ada contoh kasus, maka saya sebutkan, ada studi kasus, sorry. Jadi ada contoh kasus juga. Dan kemudian, pada bab ini pembaca diharapkan mampu memahami mengenali konsep ruang lingkup dan paradigma retail. Itu capaian pembelajaran yang diharapkan setelah pembaca membaca di bab 1 ini. Nah, ditujukan bagi siapa nih? Siapa saja yang boleh membaca buku kita gitu ya. Tadi mirip-mirip seperti yang ada di dalam prakata di awal gitu ya. Jadi kalau ada juga beberapa buku saya yang karena saya sudah ada di prakata, maka di pendahuluan per bab sudah tidak saya tuliskan lagi gitu. Boleh silahkan. Tapi kalau mau lebih dituliskan, dispesifikan lagi, boleh juga silahkan. Kemudian ini umpan balik. Kalau Bapak Ibu lihat, salah satu komponen penting yang ada di buku ajar yang harus ada, tapi jarang ada, itu adalah umpan balik. Jadi gimana sih seorang pembaca bisa mengetahui bahwa dia memahami dan mengerti mengenai materi yang ada di bab 1 ini? Ya, kalau di sini disebutkan bahwa kalau pembaca mampu menyelesaikan latihan dan soal evaluasi yang ada di bab ini dan mendapatkan minimum skor 70, dianggap mampu memahami materi. Ya. Lah, tahu dari mana dia nanti? Kan kita kasih kunci jawaban, Bapak Ibu. Nah, di kunci jawabannya itu juga kita kasih skor-skor totalnya, sehingga dia bisa menilai dirinya sendiri apakah dia sudah memahami atau belum. Nah, kalau nanti pembacanya tidak mengisi gimana? Ya terserah dia, tapi kalau dia mau tahu, bisa. Kita sudah siapkan gitu ya, Bapak Ibu. Oke. Kemudian subbab isi berikutnya ini adalah masih dalam konteksnya, masih di dalam bab 1 ini Bapak Ibu yang saya contohkan, ini ada kotak di atas. Ini lebih seperti untuk contextual instruction sesuai dengan metode pengajaran yang memang saya cantumkan di dalam RPS gitu ya. Kemudian di sini Bapak Ibu ini juga salah satu tips and tricks yang Bapak Ibu bisa lakukan gitu ya supaya bukunya Bapak Ibu nanti banyak yang mensitasi gitu ya.
Kenapa? Karena mahasiswa itu sekarang butuh definisi yang definisinya itu bukan definisi di dalam buku tertentu. Kita biasanya misalkan definisinya ini saya ambil dari punya Utami dalam Astuti gitu kan, misalkan nih seperti ini di bawah. Utami 2006 dalam Miguna Astuti 2023. Nah, biasanya dosen pembimbing itu mengarahkan mahasiswa untuk tidak demikian gitu, tidak menggunakan referensi di dalam referensi. Nah, mereka kan pasti butuh nih referensi yang bukan di dalam referensi. Maka silahkan kesimpulan dari definisi yang alanya Bapak Ibu sendiri itu dibuat, dituangkan. Boleh dibentuk kotak terpisah seperti ini, boleh di dalam paragraf, silahkan saja. Mana yang paling stylenya Bapak Ibu yang paling sesuai gitu ya. Kemudian pastinya ada rangkuman, ini juga adalah konten isi utama dalam buku ajar gitu ya, harus ada rangkuman. Kemudian ada soal evaluasi, gitu ya, latihan dan evaluasi. Jadi soalnya ada PG dan ada esai. Kemudian daftar pustaka. Pastikan ada daftar pustaka, Bapak Ibu. Style menulis daftar pustakanya silahkan. Masing-masing dosen biasanya punya style yang berbeda-beda, silahkan saja disesuaikan. Nah, Bapak Ibu yang juga harus ada di dalam isi buku ajar adalah skema jawaban. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Bagaimana sih mereka bisa menilai diri mereka? Jadi di pilihan ganda ini, ya kalau pilihan ganda jawabannya mudah ya Bapak Ibu. Kalau esai kita buatkan skema jawaban Bapak Ibu. Nah, skema jawaban ini nanti, ini mohon maaf saya terlupa, jadi di bagian halaman berikutnya itu ada total skor. Jadi kalau pilihan ganda total nilainya masing-masing 1 poin, esainya totalnya berapa poin, mereka bisa menjumlahkan sendiri berapa tadi nilai totalnya dia setelah dia mengerjakan latihan-latihan yang ada di bab 1. Sehingga dia tahu, oh berarti saya udah lebih dari 70, berarti saya sudah bisa menguasai. Jadi ini adalah disebut kunci skema jawaban untuk latihan dan evaluasi yang kita siapkan. Nah, setelah isi buku, ada post liminaries. Yang tadi saya sampaikan mungkin di awal kalau Bapak Ibu ingat, saya sarankan post liminaries Bapak Ibu yang menyusun. Kenapa? Sekali lagi, ini adalah perpanjangan tangan dari isi yang sudah kita buat. Kenapa? Karena salah satu isi dari post liminaries ini adalah glosarium. Yang ngerti glosarium kita kan kita, Bapak Ibu, sebagai penulis isinya, gitu ya. Jadi silahkan Bapak Ibu buat di list-list kemudian masukkan, ya. Kemudian indeks pun demikian. Kita yang tahu, Bapak Ibu, kalimat-kalimat penting utama apa sih terkait apa namanya manajemen retail gitu ya, konteksnya gitu ya, dan bisa ditemukan di halaman berapa, ini biasanya kita yang tahu. Jadi silahkan dicantumkan dan dibuat gitu ya Bapak Ibu. Nah, mungkin saya sebelum masuk ke buku monograf, saya kembalikan ke sini nih Bapak Ibu. Ketika kita tadi membuat ringkasan simpulan, nah yang ini. Bapak Ibu, ringkasan simpulan ini Bapak Ibu bisa gunakan bantuan AI. Kalau memang ternyata, makanya sekarang saya bilang jujur 3 hari itu bisa kita ngedrafting karena dibantu sama AI. Buat rangkuman pun dibantu sama AI. Caranya gimana? Masukkan saja apa namanya teks kita yang bab 1 ini, kemudian mintakan tolong gitu ya kepada si AI untuk buat simpulan yang sederhana gitu ya. Berikan dulu si AI-nya contoh-contoh tulisan kita yang sebelumnya yang sudah ada, sehingga stylenya dia akan mengikuti kita. Rangkuman pun demikian. Bapak Ibu mau minta rangkumannya itu berapa kata? Mau minta 100 kata, 200 kata, sampaikan di AI-nya, sehingga dia juga akan membuat rangkuman yang sesuai. Apa yang harus ada? Misalkan, pastikan ada berisikan definisi, konsep, ruang lingkup, karakteristik secara singkat, misalkan di dalam rangkuman. Gitu. Itu tuliskan saja Bapak Ibu, maunya rangkumannya seperti apa. Kalau tidak, dia akan mengarang sendiri berdasarkan teks yang sudah Bapak Ibu copy pastekan ke dalamnya. Nah, untuk menyusun ini, Bapak Ibu, soal pun bisa menggunakan bantuan AI, Bapak Ibu nggak usah sedih gitu ya. Jadi ada banyak sekali tools-tools sekarang yang bisa membantu kita untuk membuatkan apa ya, mengenerating soal-soal PG, soal-soal esai. Nanti Bapak Ibu tinggal mintakan mau yang apakah yang high context soalnya ataukah yang low context, kemudian apakah mau yang sifatnya apa namanya tingkat kesulitannya rendah, sedang, tinggi, sampaikan di AI-nya. Sehingga dia bisa membuat soalnya sesuai dengan request-nya Bapak Ibu. Misalkan gini, oh buatkan 10 soal esai yang bersifat low konteks misalkan. Dari 10 soal itu pastikan
ada sekian persen yang dia tingkat kesulitannya sangat rendah, sekian persen yang rendah, sekian persen yang sedang, dan sekian persen yang tinggi. Itu nanti akan dibuatkan oleh itu, Bapak Ibu, soal esainya. Jadi insya Allah tidak lama, Bapak Ibu, membuat soal esainya. Kalau dulu kita kan butuh waktu yang lama. Ya. Daftar pustaka jangan lupa gunakan Mendeley ataupun Zotero ataupun alat referensi yang lain, Bapak Ibu, saran saya. Baik, saya mungkin langsung saja ke buku monograf. Oke. Sama buku monograf juga ada bagian luar dan ada bagian dalam ya Bapak Ibu. Jadi bagian luar sama seperti tadi, ada cover depan, cover belakang, dan buku-buku. Bagian dalam itu ada preliminaris, ada isi utama, dan ada postliminaris. Oke, sekarang kita coba. Ini sumber bukunya juga dari salah satu buku yang sudah disusun. Ini kebetulan yang menyusun bukan saya, gitu ya. Saya waktu itu hanya memberikan materi, kemudian yang mendrafting adalah kolega saya, yaitu Bapak Joni Junaidi Argo, dan kemudian beliau yang menerbitkan. Kemudian ini adalah bagian cover depan, bagian cover belakang, dan punggung buku dari buku supply chain. Oke. Nah, ini sama seperti tadi, bagian preliminaris awal itu ada halaman judul utama. Pastikan sekali lagi Bapak Ibu ada halaman identitas buku, jangan sampai terlewat gitu ya, dan ada daftar isi. Nah, yang membedakan gitu ya buku monograf dengan buku apa namanya referensi ataupun buku ajar tadi adalah di bagian isi sebenarnya Bapak Ibu. Nah, kalau di buku monograf ini pendahuluannya biasanya setelah daftar isi. Pendahuluan di sini maksudnya adalah sebenarnya abstrak kita Bapak Ibu. Jadi kalau bisa bahasanya jangan bahasa abstrak ketika membuat judulnya. Karena ini adalah walaupun buku monograf ini hasil penelitian, biasanya nanti akan mempersulit Bapak Ibu mendapatkan nomor ISBN apabila narasi kalimat atau kata-kata yang Bapak Ibu gunakan itu tidak kalau terlalu penelitian banget gitu Bapak Ibu. Jadi buat konteks narasi kata-katanya itu yang textbook. Misalkan seperti di sini ringkasan eksekutif seperti itu silahkan bisa. Sebenarnya ini adalah pendahuluan atau abstrak. Nah, kemudian ini adalah bagian isi buku, isi utama gitu ya Bapak Ibu. Pendahuluan ini seperti ya pendahuluan penelitian kita sebenarnya sama. Nah, hanya saja Bapak Ibu, ini kebetulan memang kita tim kami ini ngedraftingnya sudah beberapa waktu yang lalu gitu ya. Nah, ini pendahuluan ini berisikan adalah latar belakang, rumusan, dan tujuan. Saya mohon maaf tidak bisa screenshot sampai habis gitu ya di pendahuluan, namun intinya latar belakang, rumusan, dan tujuan ini kami narasikan di dalam sini. Jadi tidak ada subbab latar belakang, tidak ada subbab rumusan yang terpisah, tidak ada subbab tujuan penelitian yang terpisah. Jadi ya sudah pendahuluan saja subbab judul babnya bab 1, tapi isinya ini adalah berisikan latar belakang, rumusan, tujuan, novelty, originalitas, dan lain sebagainya ada di sini juga. Atau Bapak Ibu, alternatif lainnya agar tidak terlalu terlihat ini adalah hasil penelitian gitu ya Bapak Ibu. Bab dan judul bab bisa juga dibuat per fenomena. Misalkan contoh, di sini kita berbicara mengenai konteks sektor bisnis di Indonesia yang menghadapi tantangan globalisasi begitu ya, terutama skala mikro, kecil, dan menengah. Mungkin bisa dibuat judulnya bab satunya itu bukan pendahuluan, namun fenomena bisnis skala mikro, kecil, dan menengah di Indonesia. Misalkan seperti itu. Itu bab 1. Jadi pendahuluannya ini bisa dipecah jadi 2 bab, Bapak Ibu. Jadi tadi fenomena itu, yang kedua itu adalah misalkan bab keduanya misalkan kita berbicara mengenai pentingnya meneliti gitu ya, originalitasnya gitu, novelty-nya gitu kan. Jadi bisa kita buat judul babnya itu yang agak sedikit di bab 2-nya itu menggambarkan keterbaruan kita, menggambarkan originalitas kita terkait penelitian ini. Karena kebetulan penelitian ini adalah terkait manajemen supply chain gitu ya, supply chain marketing gitu ya, untuk mendapatkan keunggulan bersaing bagi UMKM. Jadi misalkan bisa juga menuju UMKM unggul bersaing gitu. Itu bab 2-nya. Sebenarnya itu adalah originalitas, tapi jadi seperti itu judulnya di bab 2. Jadi pendahuluan kita gitu di laporan penelitian kita, bagian pendahuluan itu bisa kita pecah jadi 2 bab Bapak Ibu. Ya. Kemudian
Next, ini adalah tinjauan pustaka. Normalnya begini ya Bapak Ibu. Biasanya yang kita lakukan seperti ini. Tapi alangkah baiknya Bapak Ibu, kalau judul babnya ini juga kalau bisa jangan tinjauan pustaka. Tapi per topik penelitian terdahulu yang kita mau lakukan, yang kita sudah kaji. Misalkan kan kita mengumpulkan penelitian-penelitian sebelumnya yang kita nanti jadikan kerangka berpikir ya Bapak Ibu. Jadi misalkan judul bab 3-nya ini tadi kan bab 1 yang tentang apa namanya fenomena bisnis, yang bab 2 tadi kan yang tentang originalitas gitu ya. Nah, ini jadi bab 3, Bapak Ibu. Boleh. Judulnya misalkan jadi dampak manajemen supply chain bagi UMKM. Isinya adalah ringkasan penelitian-penelitian terdahulu terkait manajemen supply chain yang penelitiannya di UMKM. Compile semua jadi satu. Penelitian terdahulunya ternyata misalkan setelah kita kelompokkan ada beberapa bisa jadi 2 atau 3 bab tinjauan pustakanya. Termasuk berarti supply chain definisinya gitu ya Bapak Ibu. Manajemen supply chain definisinya semua masukkan ke bab ini. Ya, nanti ada mengenai keunggulan bersaing gitu ya. Ada yang dia penelitian-penelitian terdahulunya adalah mengenai peningkatan keunggulan bersaing di UMKM. Ada definisi mengenai keunggulan bersaing, indikator mungkin yang kita gunakan karena ini sifatnya kuantitatif gitu, silakan buat judulnya bab 4 jadi peningkatan keunggulan bersaing UMKM. Boleh juga demikian. Ya, kalau kita sudah punya laporan penelitiannya Bapak Ibu, membuat seperti ini membagi-baginya gampang sekali insya Allah. Dan cepat sekali lagi tadi tidak sampai 3 hari. Kemudian untuk metode penelitian, ini umum ya Bapak Ibu. Yang kita lakukan seperti ini biasanya di monograf. Boleh nggak? Ya boleh, silahkan. Tapi alangkah baiknya gitu ya, kita buat ini bentuknya adalah seperti buku teks. Karena ini kan textbook. Nantinya, walaupun ini buku monograf, walaupun ini adalah hasil penelitian, tapi ini adalah textbook Bapak Ibu. Ya, jadi alangkah baiknya kalau kalimatnya, paling tidak dari sub-sub judulnya atau judul babnya, kita alternatifkan ya. Misalkan judulnya ini jangan metode penelitian, tapi tahapan pengukuran supply chain atau tahapan pencapaian keunggulan bersaing gitu ya. Silahkan dibuat kreatif. Jujur Bapak Ibu, kesulitan saya salah satunya adalah membuat judul yang kreatif. Jadi saya biasanya minta bantuan AI juga nih Bapak Ibu. Caranya isinya ini saya copy pastekan gitu yang sudah jadi gitu kan. Saya minta judul alternatif tidak menggunakan bahasa metodologi gitu. Tidak menggunakan bahasa penelitian. Saya biasanya nanya apa inti dari apa namanya narasi di atas, kemudian buat judul yang sesuai dengan inti dari topik yang ada dinarasikan gitu. Itu dibantu dikasih option judul-judul, nah itu biasanya yang saya pakai. Itu saya minta bantuan AI. Nah, untuk hasil dan pembahasan pun demikian Bapak Ibu. Boleh nggak seperti ini? Ya silakan sih gitu. Tapi sekali lagi ini kan kita akan membuat buku teks ya Bapak Ibu. Kita bukan membuat laporan penelitian, maka alangkah baiknya kalau buku monograf kita perindah gitu ya Bapak Ibu. Judul babnya kalau bisa jangan hasil dan pembahasan, tapi isi hasil pembahasan. Jadi hasil pembahasannya Bapak Ibu apa? Oh ada karakteristik responden. Oh ternyata respondennya saya kan UMKM gitu ya. Kenapa tidak buat saja jadi judulnya itu misalkan bab berapa tadi kita sudah bab 2 3 4 5 metode kan tadi 5 ya. Bab 6-nya misalkan jadi karakteristik UMKM unggul. Kenapa tidak seperti itu? Terus kegiatan marketing supply chain kenapa tidak jadi bab selanjutnya gitu ya? Jadi implementasi supply chain marketing pada bisnis UMKM gitu ya. Jadi kan kelihatan seperti textbook gitu walaupun dia sebenarnya monograf. Demikian Bapak Ibu. Kesimpulan dan saran pun juga bisa kita narasikan. Memang tidak boleh seperti ini, ya boleh gitu. Tapi alangkah baiknya kalau kita bisa lebih kreatifkan menjadi bentuk buku teks. Jadi judulnya bukan kesimpulan dan saran, tapi misalkan rekomendasi untuk keunggulan UMKM. Karena kan sebenarnya di kesimpulan itu kita memberikan saran. Jadi sarannya itu adalah based on kesimpulan dari penelitian. Tuliskan dulu, jadi tidak usah ada subbab kesimpulan, narasi saja. Misalkan jadi ini tidak usah ada nomor 1, 2, 3, 4, tapi narasi saja. Ya kan ada rekomendasinya apa, langsunglah jadi bab rekomendasi untuk keunggulan UMKM gitu. Kemudian lanjut, ini adalah masih di dalam konteks isi utama buku adalah daftar pustaka, wajib ada. Apalagi kalau dari penelitian pasti ada referensinya ya Bapak Ibu. Nah, post liminaris silahkan nih Bapak Ibu. Ini kebetulan karena jujur kami waktu itu agak lumayan terburu-buru karena kami hanya punya waktu 1 bulan sampai BKD tutup. Jadi kami 1,5 bulan, hampir 2 bulan sampai BKD tutup. Jadi di buku tersebut memang tidak ada
epilog, tidak ada daftar istilah, tidak ada halaman indeks dan biografi penulis ada, mohon izin. Tapi saya belum sempat masukkan ke dalam PowerPoint ini. Jadi kalau memang saran saya kalau memang bisa Bapak Ibu silakan lengkapi. Daftar istilah, daftar halaman indeks itu usahakan ada. Gitu ya. Epilog itu bisa Bapak Ibu gabungkan narasinya dengan biografi Bapak Ibu selaku penulis gitu ya. Masukkan di situ atau sinopsis. Epilog dengan sinopsis itu bisa di-combine jadi satu narasinya. Dan selesailah gitu ya buku monograf kita dan bisa kita serahkan kepada penerbit untuk dipublikasi dan nantinya untuk kita bisa gunakan sebagai pemenuhan BKD kita. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat, ini adalah daftar isi dari buku yang tadi gitu ya Bapak Ibu, yang supply chain, dan ini tadi adalah RPS manajemen retail. Bapak Ibu bisa lihat bahwa ternyata materi yang ada di buku supply chain ini, beberapa bab bisa saya gunakan untuk mengajar di mata kuliah RPS sebagai pendukung. Di materi mengenai strategi pemasaran bisnis retail bisa, di bagian operasionalisasi itu supply chain-nya bisa gitu ya. Dan pengembangan rencana barang dagang itu adalah komponen dari supply chain sekali. Jadi ini juga bisa gitu ya Bapak Ibu digunakan. Masukkan Bapak Ibu buku ini di dalam RPS di bagian referensi utama ataupun pendukung. Silahkan. Nah, ini adalah sebagai bukti kepada asesor nanti bahwa Bapak Ibu memang menggunakan buku ini sebagai referensi untuk pengajaran gitu ya. Dan ternyata di Google Scholar kemudian bukunya Bapak Ibu ada yang mensitasi, berarti asumsinya adalah buku Bapak Ibu juga digunakan sebagai referensi untuk orang melakukan penelitian ya. Inilah yang bisa umum gitu ya. Karena tadi semua komponen terpenuhi. Bapak Ibu di monograf pun bisa dibuat definisi-definisi yang ala kita simpulkan dan kemudian dibuat terpisah. Kebetulan kalau di dalam buku supply chain tadi definisinya tidak di kotak-kotak seperti yang buku yang retail gitu ya Bapak Ibu. Di sini definisi kesimpulannya itu dibuat dalam paragraf menyatu gitu. Boleh silakan, tidak masalah. Tidak harus dibuat kotak-kotak. Sekali lagi tergantung stylenya Bapak Ibu masing-masing dalam menulis. Nah, mungkin ada beberapa tambahan yang mau saya berikan gitu ya untuk kita reminder bareng-bareng nih Bapak Ibu bahwa ketika kita menulis kalau bisa pastikan bahwa dalam satu alinea itu isinya adalah satu pokok pikiran. Kalau membuat alinea atau paragraf Bapak Ibu jangan panjang-panjang. Nanti biasanya di bagian finishing, bagian akhir. Dipotong-potong. Ingat satu topik, satu paragraf. Kalimatnya kalau bisa satu kalimat pendek-pendek Bapak Ibu, nggak usah kepanjangan jadi biar orang mudah memahami. Sekitar 10-14 kata cukup lah gitu ya Bapak Ibu. Dan halamannya kalau bisa dibuat menarik dan mudah diingat secara verbal, secara visual, kalimatnya dibikin menarik ini biasanya di bagian finishing. Biasanya di bagian finishing nih. Dan perlu nggak sih semua halaman saya gituin? Enggak, Bapak Ibu. Di halaman pertama setiap bab saja dan di bagian akhir setiap bab ini untuk memancing orang biar mau buka bab selanjutnya gitu. Biasanya tips and tricksnya itu saya seperti itu. Kemudian sekali lagi walaupun kita judulnya adalah misalkan buku monograf Bapak Ibu, coba cek and recheck mata kuliah apa yang Bapak Ibu ampu dan kira-kira buku monograf yang sudah Bapak Ibu tulis ini bisa digunakan sebagai referensi mengajar tambahan untuk mata kuliah yang mana? Cantumkan Bapak Ibu buku monografnya Bapak Ibu di dalam RPS. Sampaikan kepada mahasiswa untuk kalau bisa mereka membeli. Kenapa? Lumayan royaltinya bisa gitu ya Bapak Ibu untuk kita gitu jajan-jajan ataupun memberikan reward kembali kepada mahasiswa di kelas nanti untuk mereka yang berprestasi. Kemudian kalau memang Bapak Ibu mau melakukan mungkin ada konteksnya pengabdian masyarakat yang merupakan terapan dari penelitian yang sudah Bapak Ibu lakukan nih. Jadi Bapak Ibu punya pengabdian masyarakat yang merupakan hasil penelitian, Bapak Ibu kemudian bikin monograf untuk penelitiannya. Boleh pengabdian masyarakatnya ini dimasukkan sebagai misalkan contoh kasus. Ini bisa juga dilakukan. Kalau menggunakan penomoran, tolong menggunakan aturan penomoran yang jelas. Dan pastikan Bapak Ibu ketika mengutip menggunakan aturan pengutipan yang baik dan benar. Bagaimana sih pengutipan yang baik dan benar itu sebenarnya Bapak Ibu bisa baca di Google ada untuk reminder karena kita khawatirnya lupa-lupa ya Bapak Ibu. Jadi ini ada beberapa tips mengutip yang sebenarnya ini sepertinya tidak perlu saya ulang ya karena kita setiap hari melakukan ini gitu ya. Jadi silahkan nanti bisa dibaca. Ya, dan ini ada saya mungkin sedikit contoh kadang-kadang ada beberapa yang menyampaikan bahwa oh kalau dari buku asing atau dari kalimat asing saya terjemahkan itu artinya saya sudah memparafrase sebenarnya tidak ya
Kalau dari bahasa asing kita terjemahkan namanya menerjemahkan. Tapi itu adalah sebenarnya asli gitu. Kalimat dari situ gitu. Hanya saja memang belum ada buku terjemahannya. Tapi kita sebenarnya menerjemahkan. Kalau saja ada buku terjemahan dari buku bahasa Inggrisnya, kan kita tidak bisa bilang parafrase ya Bapak Ibu. Jadi parafrase ya memparafrase. Jadi kalimat bahasa asingnya silakan diterjemahkan dulu, kemudian baru diparafrasekan, baru kita bisa klaim itu sebagai parafrase. Kemudian meringkas juga adalah bentuk lain dari parafrase. Silakan Bapak Ibu bisa mengutip data ataupun narasi dari satu sumber dan kemudian Bapak Ibu ringkas dan itu menjadi bentuk lain dari parafrase, bisa juga digunakan demikian. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga berkenan dan mohon maaf kalau ada kurang-kurang dan salah-salah. Saya kembalikan kepada Mbak Anita. Baik, terima kasih Bu Miguna atas penyampaian materinya. Sangat insightful sekali ya Bapak Ibu, materi yang telah disampaikan oleh Bu Miguna. Dan dari yang sudah disampaikan juga dapat kita simpulkan bahwa sebagai seorang dosen tentunya dituntut untuk bisa menulis buku ajab dan buku monograf sebagai bagian dari peningkatan kualitas dan kontribusi dosen dalam bidang akademik. Selain itu, penulisan buku ajab dan buku monograf ini juga sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pengajaran serta dalam salah satu cara untuk pencapaian BKD seperti itu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, setelah ini akan dilanjutkan terlebih dahulu untuk sesi selanjutnya, yaitu penyampaian informasi terkait standar penerbitan buku ber-ISBN oleh tim konsultan dari penerbit Publish. Di sini sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya, Mas Prasida Pambudi AMD dari tim konsultan penerbit Publish. Selamat siang, Mas Prasida. Selamat siang, Mbak Anita. Baik, sudah siap ya Mas Pras untuk menyampaikan informasi kepada Bapak Ibu dosen yang telah hadir dalam webinar siang hari ini? Oke, Sudah siap, Mbak. ya, Mas? Mohon Oke. izin nanti untuk diberi kekuasaan untuk ini ya, Mbak ya, share screen. Oke, siap Mas. Oke. Sudah saya jadikan co-host. Monggo untuk waktu dan tempat saya persilahkan kepada Mas Prasida. Oke, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Prasida Pambudi dari penerbit buku The Publish Yogyakarta, selaku tim marketing konsultan atau biasa dipanggil dengan konsultan penerbit buku dari penerbit The Publish Yogyakarta. Yang saya hormati di sini Ibu Miguna Astuti sebagai narasumber juga di sini dan juga dosen ambasador dari penerbit The Publish Yogyakarta ya. Selamat siang Bu Miguna, sehat selalu Ibu. Dan yang saya banggakan juga, izin di sini saya ingin menyampaikan untuk beberapa standar penerbitan buku ber-ISBN dari penerbit Publish Yogyakarta selama berkiprah kurang lebih hampir 14 tahun di dunia penerbitan buku. Nah, di sini akan kami rangkum untuk Bapak Ibu sekalian beberapa informasi terbaru. Tadi untuk teknisnya sudah disampaikan oleh Bu Miguna Astuti dan dari kami dari sisi penerbit Bapak Ibu sekalian nanti menyampaikan terkait untuk standarisasi yang kami berikan sesuai dengan aturan dikti maupun nanti disesuaikan dengan BKD teman-teman semuanya. Oke. Oke. Nah, di sini untuk beberapa jenis buku dan juga nilai angka kreditnya Bapak Ibu sekalian tadi juga sudah disampaikan, saya reminder kembali untuk referensi mempunyai kedudukan paling tinggi dengan nilai maksimal itu 40 poin untuk angka kreditnya, dan untuk buku monograf serta buku ajar itu nanti 20 poin Bapak Ibu sekalian, dan yang terakhir nanti untuk modul ataupun diktat. Namun untuk modul dan diktat ini untuk saat ini memang sudah agak susah atau bahkan tidak bisa diberikan ISBN karena dari peraturan Perpusnas sendiri itu sudah memberikan keputusan bahwasanya untuk modul sendiri untuk keperluan internal itu sudah tidak bisa diberikan ISBN-nya Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya di sini apa saja sih untuk kiat-kiat dari Bapak Ibu sekalian dalam proses menulis atau sebelum menerbitkan buku itu harus disiapkan apa saja? Di sini ada beberapa step yang tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Miguna. Yang pertama yaitu pemilihan tema terkait apa yang ingin dituliskan di buku Bapak Ibu sekalian.
Di sini langkah awalnya dalam memilih tema, disesuaikan mau mengarah ke buku ajar, referensi atau monograf. Selanjutnya nanti menentukan target pembacanya Bapak Ibu sekalian. Targetnya nanti mau mahasiswa atau nanti mau ditargetkan untuk umum dan lain sebagainya. Dan selanjutnya nanti menyiapkan modal juga. Ini juga penting karena apa? Karena untuk penerbitan buku dibutuhkan juga untuk modal Bapak Ibu sekalian untuk pembiayaan cetaknya karena rata-rata penerbit di Indonesia itu masih menggunakan sistem self publishing begitu. Dan juga untuk yang selanjutnya harus ada naskahnya atau naskah juga sudah disiapkan. Ketika naskah siap, nanti yang terakhir adalah memilih penerbitannya atau penerbitnya seperti itu. Selanjutnya ini ada beberapa kategori terkait untuk buku ajar, monograf, referensi, dan juga book chapter. Kami rangkum, ini mungkin nanti ada pembaruan di bagian gaya bahasa, Bapak Ibu sekalian ya. Untuk terkait ukuran dan lain sebagainya, itu sudah kami samaratakan untuk minimal semua di UNESCO. Terus nanti untuk sumbernya juga masing-masing itu dari buku ajar, referensi, monograf. Kalau buku ajar jelas dari RPS, buku monograf referensi, atau book chapter itu nanti bisa juga dari hasil penelitian. Seperti itu. Dan untuk gaya bahasanya, yang dulunya dari buku monograf dan referensi formal itu bisa disesuaikan dengan bahasa yang komunikatif sesuai dengan gaya penulisan penulis, ataupun nanti bisa juga yang semi formal sesuai dengan penentuan targetnya. Oke, nah, standar buku PRI-ISBN menurut Penerbit Republik Yogyakarta. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian mungkin masih ada yang bingung ya untuk pemilihan ukuran. Pemilihan ukuran itu memang untuk minimal saat ini buku-buku pendidikan perguruan tinggi itu kami sarankan untuk ukurannya yaitu di UNESCO Bapak Ibu sekalian, yaitu 15,5 kali 23 cm. Di mana memang ada beberapa pilihan sampai dengan A4. Ada di atasnya UNESCO itu B5, dikhususkan untuk buku-buku yang memang mempunyai banyak gambar, terus nanti ada banyak tabel yang memanjang. Contohnya seperti buku-buku akuntansi, seperti itu nanti bisa di A4 atau B5, seperti itu. Nah, setelah ukuran sudah ditentukan, nanti Bapak Ibu sekalian juga menentukan bahwasanya bukunya mau dijadikan buku apa. Kalau untuk buku ajar, referensi, monograf sudah pasti bisa beri-ISBN. Nah, ada beberapa buku memang sesuai dengan petunjuk teknis ISBN yang terbaru dari Perpusnas. Itu ada beberapa terbitan yang tidak bisa diberikan ISBN Bapak Ibu sekalian. Sampai sekarang pun masih banyak teman-teman dosen itu yang belum mengerti atau belum paham. Bahwasanya untuk yang pertama itu diktat, modul, buku praktikum itu sudah tidak bisa. Book chapter yang masih dalam susunan karya ilmiah seperti itu laporan penelitian itu juga tidak bisa Bapak Ibu sekalian. Policy brief, terus nanti ada tugas sekolah atau kuliah, terus ada juga untuk hasil KKN juga, sama nanti untuk skripsi, tesis, dan juga disertasi. Itu nanti kalau langsung diterbitkan tanpa melakukan konversi dulu, itu nanti tidak akan diberikan ISBN. Selanjutnya nanti ada proceeding juga, itu tidak bisa diterbitkan ISBN-nya juga. Dari kami penerbit itu bisa membantu untuk mencetakkan kumpulannya saja. Setelah ISSN-nya keluar oleh lembaga yang menyelenggarakan proceeding, itu nanti baru kami proseskan untuk cetaknya saja. Itu bisa. Nah, kalau yang lainnya ada book chapter, terus nanti untuk laporan lembaga yang secara internal khusus itu sudah tidak bisa. Dan juga untuk yang lainnya itu ada buku diary atau catatan harian itu juga tidak bisa. Seperti itu. Nah, kalau untuk buku-buku antologi atau buku-buku kumpulan puisi gimana Mas? Untuk buku-buku tersebut itu masih bisa Bapak Ibu sekalian. Di mana nanti memang untuk minimal halamannya itu nanti harus di 50 halaman. Kecuali memang buku anak cerita bergambar itu bisa di bawah 40 halaman, di mana itu khusus memang untuk buku cerita anak-anak. Seperti itu. Nah, selain untuk dari ukuran dan juga kategori buku, kami juga melihat terkait untuk kelengkapan buku. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Bu Miguna terkait kelengkapan isi di dalam buku, mulai dari halaman preliminary sampai dengan KDT atau katalog dalam terbitannya, yang menandakan bahwasanya ada informasi terkait untuk bukunya, nama penulisnya, dan lain sebagainya, sampai dengan nanti dalam proses pengajuan ISBN itu nanti ada juga lembar keaslian naskah sebagai pendamping Bapak Ibu sekalian. Di mana ini harus bermaterai. Ketika nanti penulisnya lebih dari satu, gimana Mas? Boleh nanti penulisnya lebih dari satu, yang bertanda tangan hanya penulis pertama saja Bapak Ibu sekalian. Di mana nanti untuk yang penulis lain itu dicantumkan semua namanya di dalam surat tersebut di bagian tengah di bawah judul bukunya, seperti itu. Nah, tentunya yang terakhir adalah nanti dibantu penerbitannya atau prosesnya itu dalam pengajuan ISBN oleh penerbit. Kami dari penerbit Republis bisa membantu juga
atau nanti penerbit yang sudah beranggotakan IKP itu bisa membantu untuk proses ISBN. Syarat buku ber-ISBN itu salah satunya yaitu minimal halamannya 49 halaman. Kalau kurang dari ini jelas tidak bisa Bapak Ibu sekalian. 49 halaman itu apakah langsung sama daftar pustaka dan lain sebagainya atau gimana Mas? 49 halaman itu hanya untuk batang tubuhnya saja Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu sekalian sudah membuat draft naskah dan ingin untuk dipublish atau diterbitkan, misalkan Mas saya belum tahu template-nya ada publishing UNESCO, bla 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 dan lain sebagainya. Ibu boleh nanti atau Bapak Ibu itu boleh melihat dari naskah mentahnya misalkan di A4. Kalau misalnya di A4 itu batang tubuhnya sudah 49 halaman, insya Allah nanti kalau turun ke UNESCO, otomatis ada penambahan halaman. Dan itu aman nantinya. Seperti itu. Tapi nanti kalau misalkan mau, Mas saya boleh minta template penulisannya, boleh nanti langsung chat saya saja, nanti saya kirimkan untuk template tulisan bukunya Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian bisa merangkum naskahnya itu langsung bisa melihat jumlah halamannya juga. Gitu. Nah, naskah buku pendidikan itu disusun secara lengkap, mencakup dari judul, isi bukunya, batang tubuhnya, sampai dengan daftar pustaka, ada juga daftar indeks, glosarium, terus nanti ada pengantar, kata pengantar juga boleh dari rekan atau dari orang lain selain penulis. Terus nanti kalau misalkan mau dicantumkan prakata dari penulis juga boleh, atau nanti mau dicantumkan juga terkait sambutan-sambutan juga dipersilahkan seperti itu. Dan nanti kami bisa bantu untuk proses layoutingnya secara gratis. Selanjutnya nanti mengisi lembar keaslian naskah seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bermaterai 10.000 dan tanda tangan basah lalu nanti difotokan Bapak Ibu sekalian. Dan yang paling utama juga naskah belum pernah diterbitkan dan ber-ISBN. Itu juga salah satu catatan penting juga. Nah, ada beberapa kasus memang teman-teman sudah memaksakan juga bahwasanya Mas ini bukunya bisa untuk diterbitkan. Coba saja, kami sudah menyarankan biasanya Bu, Bapak Ibu sekalian ada yang kurang, bla 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 dan lain sebagainya. Contoh dari penolakan dari ISBN itu seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini contohnya adalah misalkan kalau misalnya Bapak Ibu sekalian menggunakan materai bertanda tangan dan scan, bukan e-materai ya, itu nanti akan ada penolakan biasanya dari Perpusnas. Contohnya buku ajar komunikasi keperawatan tertolak Perpusnas karena gunakan materai asli, materinya tidak asli. Nah, itu hasil download dari internet, Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti hati-hati ya. Dari Perpusnas itu sepertinya mempunyai sistem untuk mendeteksian dari materinya. Jadi Bapak Ibu sekalian boleh menggunakan dua pilihan materai, mau hard materai, nanti materai tanda tangan basah, atau nanti menggunakan e-materai. Dari websitenya khusus, dari pos juga bisa, atau e-makari juga bisa, nanti terserah dari Bapak Ibu sekalian untuk menggunakan e-materinya. Nah, yang lainnya adalah contohnya laporan penelitian sudah tidak bisa di-ISBN-kan, halaman kurang dari 49 halaman juga tertolak, dan yang selanjutnya yaitu petunjuk praktik itu juga tidak bisa ber-ISBN Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Nah, ini contoh dari book chapter sekarang dan dulu. Tadi sudah disampaikan, kalau dulu book chapter itu bisa langsung diterbitkan Bapak Ibu sekalian sebelum Perpusnas itu mendapat notis dari ISBN pusat di London. Book chapter dengan judulnya masih ada embel-embel book chapter seperti itu masih bisa diterbitkan ber-ISBN. Tapi kalau sekarang sudah tidak bisa sama sekali. Begitupun dari isi naskahnya bisa dilihat. Untuk yang dulu naskahnya masih ada pendahuluan, pembahasan dan lain sebagainya, ada tinjauan pustaka, per babnya atau per chapternya. Sekarang sudah tidak bisa. Sekarang harus dari bab 1 itu misalkan dibuat langsung ke topiknya yang ingin diangkat seperti apa dan langsung nanti bisa diberikan daftar pustaka di akhir babnya. Itu nanti dari book chapter yang sekarang atau nanti biasa disebut dengan bunga rampai juga bisa. Seperti itu. Nah, berikut untuk beberapa contoh yang kami temui untuk yang dulu seperti ini untuk susunannya dan untuk yang sekarang itu bisa dicermati lagi langsung masuk ke dalam introduksi dan langsung masuk ke topik yang ingin dijelaskan di dalam buku book chapternya tersebut. Begitu. Nah, di sini nanti ada beberapa contoh juga terkait untuk laporan-laporan penelitian yang luarannya ingin dijadikan buku, di mana nanti untuk judul laporan penelitian biasanya kan panjang sekali ya Bapak Ibu sekalian. Itu nanti kami bisa bantu memberikan rekomendasi judul juga. Dan juga ada fasilitas terkait untuk parafrase, membantu parafrase konversi naskah dari laporan penelitian Bapak Ibu sekalian menjadi nanti draft buku yang ingin
dijadikan buku monograf ataupun referensi ataupun buku umum. Nanti bisa memilih dari ketiga kategori tersebut. Seperti itu. Contohnya nanti hasil dari konversi, yaitu untuk parafrase konversi naskah, itu sebelumnya yang susunannya masih formal, sesuai dengan kaidah penulisan laporan penelitian, itu sudah kami bantu konversikan menjadi di sebelah kanan. Di sini sudah ada contoh setelahnya. Nah, ini yang pertama mungkin untuk pengantarnya atau pendahuluannya bisa diganti dengan prolog. Terus yang kedua, itu nanti bisa langsung masuk ke materi utamanya. Itu bab 2-nya misalkan langsung tentang rumput gajah. Terus nanti di subbabnya dijelaskan kembali subbabnya itu mau diarahkan terkait untuk topik apa saja yang ingin diangkat seperti itu. Dan juga yang ketiga bisa juga selanjutnya setelah untuk tentang rumput gajah dimasukkan lagi untuk topik selanjutnya. Seperti itu. Nah, itu beberapa contoh tadi dari parafrase konversi. Selanjutnya, terkait untuk apa sih benefit menjadi penulis seperti itu. Nah, benefit menjadi penulis itu lumayan cukup banyak Bapak Ibu sekalian. Di samping Bapak Ibu sekalian mempunyai karya, Bapak Ibu sekalian juga bisa membantu kredibilitas dari kampus Bapak Ibu sekalian. Plus nilai atau value dari Bapak Ibu sekalian juga akan naik beriringan dengan Bapak Ibu sekalian sudah mempunyai buku. Di mana nanti kalau misalkan buku itu dipakai sebagai acuan teman-teman di luar sana, nah itu juga akan menaikkan kalau misalkan nanti bukunya sudah ber-ebook ya, ber-EISBN, masuk ke Google Scholar, citasi dari Bapak Ibu sekalian, di sana akan naik juga. Otomatis ibarat kata seperti Instagram, itu Bapak Ibu sekalian cukup terkenal di dunia pendidikan. Jadi kredibilitas, value Bapak Ibu sekalian juga naik. Nah, di sini nanti ada beberapa kewajiban dan juga hak yang akan tulis terima dan juga dari penerbit juga mempunyai hak dan kewajiban juga, di mana nanti untuk proses penerbitan buku itu di penerbit dipublish, hak cipta naskahnya itu masih 100% ada di penulis Bapak Ibu sekalian. Jadi kami tidak mengambil alih hak ciptanya, kecuali nanti memang kalau di kami sudah ada skema terkait untuk pengalihan hak cipta. Tapi selama ini kami masih memberikan 100% hak ciptanya masih menjadi milik penulis. Nah, penulis juga memberikan izin kepada kami sebagai penerbit untuk membantu menyempurnakan naskahnya dan membantu untuk membuatkan desain covernya, Bapak Ibu sekalian. Di mana memang ada beberapa kendala biasanya yang dihadapi oleh Bapak Ibu sekalian terkait waktu, terkait keterbatasan untuk pembuatan layout naskah dan juga desain cover belum ada, itu nanti bisa kami gratiskan secara langsung, nanti kami buatkan sesuai dengan topik atau buku yang Bapak Ibu kirimkan kepada kami. Nah, di sini selanjutnya nanti penerbit juga membantu menyempurnakan naskah sebanyak 2 kali untuk revisinya, dan penulis juga wajib mengisikan untuk formulir kelengkapan naskah bukunya. Seperti itu. Di mana nanti formnya sudah kami sediakan juga. Lebih mudah lagi nanti sudah ada websitenya juga Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti semua serba digital seperti itu, kecuali memang untuk surat keaslian naskahnya saja. Begitu. Nah, penulis juga berhak menerima sampel dalam bentuk dummy book-nya jikalau nanti berkenan, sama nanti ada royalti juga yang kami berikan ketika nanti bukunya dipasarkan oleh tim penerbit Republik Jakarta. Seperti itu. Beberapa benefit lainnya seperti untuk networking nantinya, seperti awarding juga terkait untuk dari Perpusnas maupun dari penerbit The Publish sendiri, terus nanti ada passive income termasuk dengan royaltinya, eksklusif event itu terkait untuk webinar misalkan, atau nanti Bapak Ibu sekalian biasanya kalau misalkan ada beberapa kampus yang menginginkan pembicara yang linear dengan topik-topik yang akan dibahas, atau memang ada pembedaan buku juga, biasanya kami akan mengundang Bapak Ibu sekalian. Sama nanti academic branding juga ada, seperti itu. Nah, ini contoh untuk laporan royalti dari kami kirimkan biasanya via email untuk rekapan royaltinya selama 4 bulan sekali, Bapak Ibu sekalian. Transparansi ini memang sudah kami lakukan karena memang ini merupakan kewajiban dari penerbit dan juga menjadi hak dari penulis, Bapak Ibu sekalian. Royalti jelas bisa disimpan untuk penerbitan selanjutnya, bisa dicairkan secara langsung, dan juga bisa untuk digunakan untuk kegiatan sosial juga bisa, seperti itu. Selanjutnya ada awarding dari penerbit juga. Di sini ada beberapa, yaitu sebagai penulis of the year, itu bisa dilihat dari sisi produktivitas penulis ataupun nanti dari buku yang terjual dalam kurun waktu 1 tahun, seperti itu. Kalau memang bukunya itu laris, itu biasanya kami berikan titel yaitu bestseller,
seperti itu. Ada piagam penghargaannya juga, diskon spesial untuk penulis tersebut, sama nanti ada paket liburan juga dan juga sebagai dosen ambasador juga bisa, seperti Bu Miguna ini. Nah, awarding dari Perpusnas ada beberapa teman-teman penulis kami juga Bapak Ibu sekalian, termasuk untuk buku cetaknya ataupun buku e-book-nya. Itu sudah masuk dari salah satu buku terbaik yang terpilih oleh Perpusnas dari teman-teman Depublish. Oke, nah cara memilih penerbit untuk Bapak Ibu sekalian di sini kami pastikan sudah banyak nama-nama penerbit di Indonesia, sudah dibagikan juga per kota wilayahnya. Bapak Ibu sekalian bisa mengecek di eh, halamannya Perpusnas seperti itu. Di websitenya ada, per tahunnya ada penerbit-penerbit baru juga yang muncul, di mana nanti pastikan penerbit itu kredibel untuk penerbitan buku pendidikan sesuai dengan tujuan Bapak Ibu sekalian untuk kenaikan pangkat dan juga jabatan fungsional, dan yang terpasti itu ada keanggotaan IKP-nya. Kalau penerbit perguruan tinggi ada keanggotaan APPTI-nya, seperti itu. Nah, selanjutnya nanti dari kami juga alhamdulillah sudah 10.000 lebih naskah yang sudah kami terbitkan, dengan 3.000 lebih untuk versi e-book-nya, dan juga untuk buku cetaknya itu sekitar 7.000-an. Sudah tersebar di seluruh Indonesia, dan untuk memiliki akun resmi dari ISBN juga untuk buku cetaknya, untuk platform e-book-nya kami juga sudah ada, yaitu The Publish Digital, untuk khusus platform penerbitan elektronik book-nya dari Penerbit The Publish Yogyakarta. Sudah tersertifikasi dari anggota IKP juga, oke, sampai dengan achievement yang didapatkan oleh Penerbit The Publish Yogyakarta selama 14 tahun berkarya, sebagai penerbit terbaik pada tahun 2017 dan juga pustaka terbaik dari Perpusnas, dan yang terakhir ada buku terbaik yang terpilih oleh Perpusnas dari teman-teman penulis dari Penerbit Publish Yogyakarta, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya ada juga seperti penerbit percontohan juga sesuai dengan penerbit self-publishing atau skema yang memang kami terapkan dari dulu. Kami terpilih oleh teman Parekraf juga, salah satu karya kami itu nanti sudah masuk ke sana juga, terus mendapatkan reward juga sebagai pengarsip terbaik dari Perpusnas juga, seperti itu. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, untuk saluran distribusi penerbit juga, untuk penerbit di Publish Yogyakarta, itu sudah secara nasional, mulai dari marketplace-nya sudah terintegrasi nasional, untuk reseller juga ada, pengadaan buku juga bisa, kalau misalnya ada kebutuhan terkait untuk pengadaan oleh perpustakaan, atau memang ada pengadaan dari instansi ataupun dari Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Terkait Google Books, untuk pemasaran e-book-nya, sudah masuk ke Gramedia Digital juga untuk kami pemasaran e-book-nya, Bapak Ibu sekalian, dan juga Aksara Maya Kubuku untuk pengadaan elektronik book di pemerintahan juga. Nah, bagaimana sih alur proses penerbitan di Depublish sendiri? Bapak Ibu sekalian mungkin sudah beberapa yang menjadi penulis dari kami ya Bapak Ibu sekalian sudah pernah melihat juga untuk bagaimana alur dari penerbit buku Depublish Yogyakarta, di mana nanti di awal PIC, saya selaku PIC-nya akan menghubungi Bapak Ibu sekalian untuk membantu dalam proses melengkapi administrasi sampai dengan pengecekan naskah di awal dan menyarankan apabila memang naskahnya ada kekurangan untuk ditambahkan, mungkin bisa dibantu dari Penerbit Publish Yogyakarta atau mau ditambahkan mandiri oleh penulis sendiri. Begitu. Nah, nanti naskah kami proses untuk cover maupun layoutnya sampai dengan fix siap untuk diterbitkan ISBN-nya. Selanjutnya proses cetak dan kirim nanti akan kami proseskan sampai selesai. Begitupun nanti setelah cetak akan kami siapkan juga untuk pelaporannya, surat-surat menyuratnya juga, sampai dengan nanti royaltinya akan kami reportkan juga, seperti itu. Oke, di sini ada pengecekan juga secara transparan dan cepat oleh Penerbit Publish Yogyakarta, tinggal memasukkan email dan ID-nya. Sudah tahu naskahnya sudah sampai mana, administrasi kelengkapannya sudah sampai mana, terus nanti untuk administrasi sudah lengkap atau belum, dan juga untuk antrian layout dan pengerjaan desain covernya apa sudah selesai atau belum, sampai dengan nanti informasi harganya juga disampaikan. Gitu. Fasilitasnya juga ada beberapa, gratis untuk desain cover, layout, proofreading juga, nanti untuk pengecekan plagiasi menggunakan Turnitin juga kami berikan bisa, pengurusan ISBN ataupun EISBN juga kami bisa, Bapak Ibu sekalian.
Untuk dummy booknya nanti bisa kami cetakkan satu secara gratis juga. Untuk pemasaran buku, sertifikat penulis juga kami gratiskan. Sampai dengan untuk e-book, untuk cetakan nanti di paket 50 eksemplar di kami, itu bisa juga. Sampai dengan nanti untuk 300 ke atas atau cetak massal itu dapat landing page untuk sama Google Ads Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk pemasaran dan juga promosi kami optimalkan untuk teman-teman penulis. Nah, kebetulan di akhir tahun, jikalau Bapak Ibu sekalian nanti sudah ada draft yang siap, itu bisa dikirimkan kepada kami. Kebetulan sudah ada nanti di minggu depan, itu nanti untuk diskon spesial akhir tahun dari Penerbit Publish Jakarta. Diskon up to 30% dan juga untuk bonus bukunya nanti up to 10 eksemplar juga. Sama yang paling penting adalah gratis ongkir ke seluruh Indonesia khusus untuk di akhir tahun ini. Tidak ada tambahan ongkir, seperti itu kami gratiskan semuanya. Nah, selanjutnya nanti bisa untuk disegerakan pengirimannya, apalagi kalau sudah bekerja sama institusi, nanti biasanya ada fasilitas lebih yang akan kami berikan seperti itu. Nanti bisa langsung kontak saja ke PIC masing-masing dari instansi, atau misalkan mau menanyakan terkait untuk ketentuan promonya lebih lanjut, nanti bisa langsung kontak saya. Nomornya nanti ada di belakang, Bapak Ibu sekalian, silakan untuk dicatat untuk nomornya. Baik, sekian dari saya untuk informasi dari prosedural penerbitan buku di Penerbit Publish Yogyakarta dan juga standar buku per ISBN. Salah satu pepatah atau salah satu sahabat Rasulullah berkata yang saya kagumi selama ini, yaitu dari Ali bin Abi Thalib, ikatlah ilmu dengan menulis. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk kedepannya kami tunggu karyanya. Silahkan nanti kami bantu untuk proses terbit dan cetaknya di Penerbit Publish Yogyakarta. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ucapan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Anita. Silahkan Mbak Anita. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, boleh nanti di sesi tanya jawab Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Prasida atas penyampaian materinya. Baik Bapak Ibu, untuk sesi selanjutnya adalah untuk sesi tanya jawab. Akan kami buka untuk 3 penanya. Jika ada yang ingin bertanya secara langsung, boleh untuk raise hand terlebih dahulu. Kami persilakan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung terlebih dahulu, karena di kolom chat juga sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Silakan Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya secara langsung? Oke, mungkin jika sudah ada Bapak Sony Isnaini. Silakan Bapak Sony untuk pertanyaannya bisa langsung saja disampaikan. Silakan Bapak Sony Isnaini. Sebentar. Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Bapak. Sudah terdengar jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan untuk buku monograf itu apa ada masa pelaksanaan penelitian itu ada masa kedaluarsanya enggak ya? Jadi saya ini ada 2 sebenarnya penelitian saya yang cukup panjang sih ya. Pertama, penelitian itu saya lakukan untuk tesis saya S2 tambah disertasi saya, dan antara tesis S2 dan disertasi dan pasca disertasi itu saya lakukan penelitian itu dari 96 sampai 2003. Jadi 7 tahun. Nah, datanya lengkap. Itu, datanya lengkap. Itu yang satu. Nah, yang kedua, saya dulu juga pernah mendapat hibah bersaing 2008, dilanjutkan hibah
sesuai skala prioritas nasional selama 3 tahun, 2009, 2010, 2011. Jadi ada 4 tahun, dan semua data itu belum pernah saya publikasikan dalam bentuk buku. Kalau dalam bentuk-bentuk seminar atau artikel di jurnal, sudah banyak gitu. Jadi, nah ini sebenarnya kalau memang tidak ada tenggat waktu kadaluarsanya, seperti itu yang saya tanyakan. Untuk ke Bu Wiguna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi pertanyaannya untuk Ibu Miguna ya. Baik, langsung saja Bu Miguna, boleh langsung saja untuk dijawab. Oke, baik. Terima kasih Mbak Anita. Salam kenal Pak Sony Isnaini. Ya. Ini terkait data penelitian nih Bapak. Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai data dan kemutahiran data, ini kan eh, umum ya, pengetahuan umum dari kita semua, kayaknya kita semua tahu deh. 3 tahun terakhir itu yang paling apik gitu ya, paling baik. 5 tahun terakhir masih it's okay, ditoleransi. Tapi kan pertanyaannya tadi adalah kalau kita mau menulis artikel, Bapak Ibu, artikel ilmiah itu memang keterbaruan data itu sangat luar biasa di apa ya, diminta begitu ya oleh reviewer. Nah, ini konteksnya hari ini adalah kita berbicara buku. Apakah sekarang pertanyaannya boleh nggak sih data yang sebegitu lawasnya kita bikin buku? Tidak ada yang melarang Pak Sony sebenarnya. Hanya saja Bapak harus mencantumkan di dalam buku tersebut bahwa data itu adalah data tahun berapa, misalkan data hasil olahan tahun sekian. Sehingga nanti kalaupun misalkan ternyata ada yang mau mengutip bukunya Bapak, dia sudah aware gitu, sudah tahu Bapak tidak istilahnya apa ya? Ya kalau memang mereka merasa bahwa data ini saya nggak dapat di tempat yang lain kecuali di bukunya Pak Sony gitu, walaupun datanya ternyata data tahun 2003 gitu ya, silakan gitu. Itu sebenarnya bisa Pak Sony. Dan tidak ada larangan sih, kalau buku kan tidak ada reviewer yang bilang bahwa oh ini data sudah lawas maka tidak boleh diterbitkan gitu. Sebenarnya tidak ada Pak Sony, hanya saja memang kita sebagai peneliti gitu ya, karena kita semua di sini peneliti, kita semua tahu sama tahu bahwa data yang baik gitu ya, data yang up to date itu adalah data yang 3 tahun terakhir, ataupun yang masih tertoleransi adalah di 5 tahun terakhir. Namun kalau memang Bapak sampaikan tadi belum pernah saya eh, publikasikan data-data saya dalam bentuk buku, tapi sudah pernah punya banyak di seminar, sudah punya banyak di publikasi-publikasi jurnal, itu banyak sekali. Bapak, saran saya daripada jadi buku monograf yang cuma satu penelitian jadi satu buku, Bapak buat buku referensi, karena itu sudah publish semua Pak Sony. Gitu. Jadi berarti Bapak punya data yang kaya, punya publikasi yang kaya, dan itu Bapak lebih baik saran saya jadikan buku referensi. Alangkah luar biasanya Pak kalau bisa seperti itu. Kebermanfaatannya buat orang lain juga lebih tinggi, Pak Sony. Mungkin Ya, seperti makasih. itu jawaban saya. Ya, Terima ya, kasih. makasih Bu. Ya, siap. Ya. Baik, apakah sekiranya sudah cukup Pak Sony atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Cukup Bu. Cukup. Baik, terima kasih Pak Sony atas pertanyaannya. Selanjutnya mungkin bisa saya bacakan untuk pertanyaan dari kolom chat terlebih dahulu ya Bu Miguna ya. Ini sudah ada yang bertanya, tadi ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama dari Bapak Fikri Syahputra dari Stiper Dharma Wacana. Bapak Fikri bertanya, apakah perbedaan dari buku monograf dan buku referensi? Seperti itu Bu Miguna. Waduh, karena hari ini bahasannya bukan bahas buku referensi, makanya saya tidak jelaskan, Pak. Mungkin nanti kalau misalkan ada apa namanya, kita mungkin nanti diadakan oleh dipublish atau dari apa namanya, teman-teman mungkin menyarankan untuk ada gitu ya, terkait workshop atau seminar perbedaan spesifik antara bidang penelitian, yaitu monograf dan referensi, boleh lebih spesifik. Namun Pak, sebagai perbedaan yang mencolok gitu ya Pak ya, adalah pertama, ketika kita berbicara monograf itu adalah satu penelitian, satu laporan yang kemudian dibuat, dikonversikan menjadi buku. Intinya kurang lebih seperti itu. Namun ketika kita berbicara mengenai buku referensi, Pak, buku referensi itu tidak mungkin bisa jadi kalau Bapak hanya punya penelitian 1 atau 2. Saya punya buku referensi masih on the making, Pak, sudah 2 tahun berjalan. Penelitian saya ada 30 lebih, hampir kalau tahun ini masuk berarti sekitar, sudah dengan buku ada sekitar 40 gitu ya.
itu pun masih belum cukup data saya, Pak, untuk buku referensi saya. Karena buku referensi itu kalimat per kalimat, kata per kata yang ada di dalam buku referensi itu adalah yang baik itu adalah dari hasil penelitian. Jadi boleh Kak dari penelitian orang lain boleh. Saran saya sih kalau bisa berkolaborasi saja. Jadi dari penelitian rekan-rekan gitu ya, yang sejalan bisa dikompil jadi satu dan masukkan ke dalam buku referensinya kita. Jadi kalau buku referensi itu kumpulan penelitian Pak, tapi bukan beberapa penelitian kemudian dibikin satu laporan sendiri kayak monograf kan satu bab satu penelitian gitu ya, satu bab satu penelitian. Kalau buku referensi itu terintegrasi Pak. Jadi misalkan Bapak punya penelitian, mohon maaf saya karena tidak tahu nih bidangnya nih yang bertanya nih Mbak Anita. Pak siapa tadi ya? Bapak Fikri Syahputra. Ini Guna, Bapak jadi speaker. Fikri. Fikri, ya betul. Bapak Fikri. Nah, kalau Bapak Fikri misalkan anggap dari pemasaran juga dan saya dari pemasaran. Saya punya penelitian strategi pemasaran. Bapak punya penelitian mengenai kinerja pemasaran. Kita bisa saling combine, Pak. Misalkan kinerja pemasaran merupakan apa, tapi definisi dari kinerja pemasarannya itu bukan dari buku. Tapi si kinerja pemasarannya itu adalah dari hasil penelitiannya Bapak. Misalkan seperti ini. Kinerja pemasaran merupakan apa namanya akumulasi dari berbagai faktor seperti ya Bapak sebutin indikatornya yang dalam penelitiannya Bapak. Nah itu sebenarnya konteks dari buku referensi kurang lebih seperti itu. Tapi kalau monograf ya sudah laporan Bapak satu laporan penelitian ya silahkan saja dikonversi sudah selesai gitu. Tapi kalau buku referensi mungkin agak butuh penerjemahan yang lebih lagi gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Semoga bisa menjawab karena agak sulit kalau saya hanya memberikan narasi dalam bentuk lisan. Sebenarnya ada sih penjelasannya saya ada, cuman karena hari ini kita konteksnya tidak mendiskusikan buku referensi, saya tidak menyampaikan terkait buku referensi. Mungkin begitu, Mbak Anita. Baik, semoga sudah dapat diterima ya Bapak Fikri Syahputra untuk jawabannya. Bu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama Bapak. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Bapak Lapanga dari Unsultra. Izin bertanya, Bu, apakah komposisi tinjauan pustaka bisa ditulis jadi satu buku monograf atau buku ajar atau satu laporan hasil penelitian? Silahkan, Bu. Oh, jadi ini siapa yang bertanya ya? Bapak Lapanga dari Unsultra. Oh, Bapak Pangan dari Unsultra. Oke. Asumsi saya berarti ini asumsi saya, Pak. Mohon saya diluruskan kalau saya kurang pas nih. Asumsi saya adalah berarti Bapak itu punya tinjauan pustaka nih, sudah punya narasi tinjauan pustaka. Sudah ada gitu ya. Terus apakah tinjauan pustakanya saja boleh jadi buku monograf gitu ya? Tidak boleh, Pak. Kalau yang benernya gitu ya. Karena kan tinjauan pustaka hanya satu komponen dari penelitian, Pak. Sedangkan monograf itu adalah satu penelitian yang kemudian dikonversi. Saran saya lebih baik tinjauan pustakanya itu Bapak jadikan saja buku ajar, malah bisa, Pak. Jadi misalkan tinjauan pustakanya Bapak mengenai apa nih? Misalkan contoh tadi saya anggaplah mengenai keunggulan bersaing. Kemudian ada mengenai supply chain gitu ya. Kemudian ada apa namanya karakteristik UMKM berdasarkan Perpu, berdasarkan apa, Cipta Kerja kan banyak sekali gitu ya. Kemudian saya compile jadi satu, jadi buku ajar gitu ya. Tinggal judulnya saja nih berarti mungkin ada akan saya tambahkan lagi di belakangnya itu adalah mungkin keterkaitan atau dampak atau apa ya implikasi dari apa namanya misalkan perbedaan definisi UMKM terkait bagaimana kriteria keunggulan atau KPI keunggulan bersaingnya misalkan sehingga jadinya judulnya mungkin buku ajarnya agak sedikit berbeda gitu bukan seperti monograf yang tadi tapi boleh Pak kalau Bapak hanya punya tinjauan pustakanya saja artinya asumsi saya laporannya Bapak belum selesai gitu ya Pak dibuat buku ajar jadi Oh, bisa begitu. masuk ke pendidikan ya Pak komponen Boleh. pendidikan boleh, Oke. Pak. Boleh. Boleh sekali. Boleh sekali, Pak. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Silakan saya kembalikan ke Mbak Anita. Baik, sudah cukup ya Bapak Lapanga, sudah bisa diterima Oh jawaban ya. dari Ibu Guna. Apa ada yang ingin ditambahkan kembali? Oke, thank you. Terima kasih, Bu.
Oke, sama-sama Bapak. Selanjutnya ada pertanyaan kembali Bu Mijuna dari Bapak Yosua Heru Irawan dari ITNY. Yang pertama, apakah kita bisa menggunakan gambar dari buku atau artikel yang sudah diterbitkan untuk menulis buku ajar? Kemudian pertanyaan kedua, untuk bagian evaluasi setiap bab di buku ajar, apakah wajib ada soal pilihan gandanya? Seperti itu Bu Mijuna. Hmm. Oke, ternyata udah oke. Baik. Gambar dari buku atau artikel yang sudah diterbitkan untuk menulis buku ajar. Maksudnya saya mungkin perlu konfirmasi nih ke Pak Yosua. Berarti Bapak mau mengutip ceplok gambar gitu ya Pak maksudnya Pak? Iya, iya, benar Bu, ya Bu. Oh, oke, baik. Bapak silakan Pak bisa cek di apa namanya di DGIP itu kan bisa kita ngelisting hak cipta Pak. Bapak boleh nih kalau misalkan ternyata gambarnya itu dihak ciptakan atas nama. Jadi namanya saja diketik itu biasanya keluar. Kalau tidak ada berarti biasanya asalkan masalahnya gini, buku itu kan kita perjualbelikan ya Pak ya. Bukunya nanti Bapak perjualbelikan nih, ada hak jualnya yang kita serahkan kepada penerbit dan kita dapat keuntungan dari situ gitu. Biasanya ada beberapa pengarang yang memang dia mengizinkan, Pak, dengan catatan kita mencantumkan sumbernya. Asumsinya biasanya adalah kalau kita mencantumkan sumber maka sudah diperkenankan. Tapi Bapak cek kalau gambarnya itu sudah dia upload belum ke mungkin ke Google, Bapak cek hak ciptanya dia apa jenisnya mungkin. Jadi kalau misalkan ternyata hak ciptanya dia adalah tipe yang tidak mengizinkan Bapak untuk menggunakan apabila Bapak dapat profit dari situ, ya berarti Bapak harus izin dulu sama yang punya. Biasanya via email saja sih Pak. Silakan berkontak bahwa perkenalkan nama saya ini gitu. Kemudian saya saat ini dalam proses apa dalam proses penyelesaian penelitian misalkanlah gitu bahasanya gitu ya Pak ya dalam tulisan laporan penelitian dan saya tertarik dengan salah satu model penelitian yang tercantum pada buku Bapak yang berjudul ini di tahun sekian apa segala macam dan saya apa namanya berminat untuk mengutip apa saya hendak mengutip gambar tersebut begitu ke dalam naskah saya apakah sekiranya diperkenankan atau tidak walaupun dia hanya memberikan izin secara tertulis via email Pak nanti kalau suatu ketika ada apa-apa itu bisa pegangannya Bapak gitu kalau saya sih biasanya saya buat ulang gitu biar nggak sama-sama buku walaupun sumbernya saya tulis tetap jadi ide ide gambarnya itu saya ambil dari bukunya siapa tapi gambarnya itu nggak saya bukan saya screenshot gitu loh Pak tapi intinya tetap dari dia tapi kita buat agak sedikit berbeda dan sumbernya tetap saya tulis gitu biasanya seperti itu boleh juga seperti itu Pak kalau mau plek karena memang itu misalkan model langkah yang harus ada gitu ya saran saya silahkan dibuat seperti itu Pak email aja di email orangnya Pak karena agak ngeri sedap soalnya Bapak mau jual bukunya Bapak gitu. Oke. Kemudian yang kedua ya, untuk bagian evaluasi di buku ajar apakah wajib ada soal pilihan ganda? Nggak ada yang mewajibkan sih, Pak. Karena kalau di apa namanya di ketentuan itu hanya tertulis ada latihan. Itu di bagian akhir bab gitu. Kalau di saya kenapa ada PG agar ada apa ya? em, dari mudah ke sulitnya itu ada gradasi gitu loh, Pak. Oh, yang mudah dulu nanti makin sulit. Ya, saya biasanya itu soal pilihan ganda 5 soal pertama itu masih soal yang gampang lah. Dia udah nggak ragu-ragu lah. Oh, pasti ini jawabannya B misalkan. Oh, ini gampang C apa segala macam. Bikin dia pede dulu. Di pertanyaan ke-6 ke-7 itu biasanya saya sudah mulai high context antara misalkan antara A sama C itu mikir dulu gitu kan. Dia 9 10 itu biasanya yang lebih yang high context tapi yang agak lebih sulit gitu tingkat kesulitannya baru saya masuk ke esai sehingga dia ada stepnya gitu loh Pak dari mudah ke sulit sebenarnya kalau saya sih seperti itu tapi ada juga beberapa buku yang dia hanya esai saja kok Pak jarang justru yang ada PG malah mungkin begitu saya kembalikan ke Mbak Anita Terima kasih Bu. terima kasih Pak Yeswa Baik, sudah cukup ya Bapak Yosua. Apakah ada yang ditanyakan kembali?
Oke, sudah cukup ya Pak ya? Oke. Ini ada pertanyaan kembali Bu Miguna, tapi sepertinya mirip dengan pertanyaan di awal tadi ya, terkait untuk penulisan monograf batasannya berapa tahun dari penelitian? Monggo silahkan Bu Miguna. Maaf Mbak Anita, tadi suaranya terputus Mbak Anita. Terputus, mohon maaf Ibu. Apakah hanya saya saja atau? Oh ya Ibu, izin saya ulangi ya Bu ya. Untuk pertanyaannya, untuk penulisan monograf batasannya berapa tahun dari penelitian? Seperti itu Bu Miguna. Oh, Mbak Anita ternyata bandwidth-nya super low katanya. Oh, belum Nggak apa-apa, terdengar ya Bu ya? tapi saya Oh iya. sudah mendengar sih pertanyaannya. Mungkin jawaban saya kurang lebih sama dengan saya ketika menjawab pertanyaan dari Pak Fikri yang tadi. Gitu. Jadi harusnya tadi mungkin kalau ini Bu Ari Andriani, kalau Bu Ari mungkin sempat tadi masih bergabung bersama kita ketika saya menjawab pertanyaan dari Pak Fikri tadi, insya Allah itu juga bisa mewakili pertanyaan Ibu, semoga terjawab. Oke, siap Ibu. Jadi untuk penelitian memang kalau bisa ini ya Bu ya, 3 tahun terakhir atau maksimal 5 tahun terakhir ya Bu ya. Ya soalnya Bapak Ibu dosen juga nih kalau ada mahasiswanya datang bawa data lewat dari itu aja diamuk gitu mahasiswanya. Betul Jadi sekali. sama lah kita buat nulis buku pun kalau bisa ya gunakan azas yang sama, jangan cuma ke mahasiswa gitu, ke diri sendiri ya ikut ngamuk gitu. Oke, siap. Terima kasih atas jawabannya Ibu Miguna. Dan untuk Ibu Ari semoga sudah menjawab ya tadi terkait pertanyaannya. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Oke, sama-sama Ibu. Oke, Bapak Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali. Kami persilahkan. Baik, ada pertanyaan kembali Bu Miguna dari Ibu Erni Danggi. Izin bertanya, apakah data penelitian yang sudah dipublish dalam bentuk artikel jurnal dapat digunakan lagi dalam bentuk buku monograf? Kondisi ini biasanya suatu penelitian diminta beberapa luaran. Mohon penjelasannya, saya di bidang ilmu pangan. Monggo silakan Bu Miguna. Oke. Baik, terima kasih Bu Erni. Sebenarnya boleh Bu, karena saya sendiri bersama rekan kolega tim penelitian saya itu, kami punya satu penelitian kami itu jadi 3 luaran yang berbeda. Jadi kami ada 2 artikel, 4 malah. Jadi ada 2 artikel, 1 buku ajar dan 1 buku monograf. Yang tadi supply chain itu adalah buku monograf kami. Dan dari penelitian yang sama kami punya 2 artikel. Terus kemudian jadi terapan pengabdian masyarakat juga, dan kemudian buku yang satu lagi buku ajar. Jadi kami punya 4 luaran Bu, satu penelitian. Jadi kalau Ibu tanya apakah bisa, bisa. Hanya saja memang ketika saya mau melakukan publikasi di awal nih bersama tim, kami sudah jadi nih Bu laporan akhirnya. Nah kami bersama tim itu duduk bersama dan kemudian kami berstrategi. Mana yang kami buat untuk buku monograf itu sampai mana batasannya, yang untuk buku ajar nggak masalah, karena buku ajar itu bentuknya berbeda. Bukan data yang kami cantumkan, tapi berupa narasi, kalimat penjelasan-penjelasan dari hasil penelitian kami. Jadi kayak pembahasannya lah gitu Bu, pembahasan yang kami lebih perdalam dan kami perluas, tambahkan teorinya dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu dari situ kami. Jadi untuk buku ajar tidak ada masalah gitu ya. Ketika dicek untuk plagiarismenya pun tidak terkena, alhamdulillah aman. Untuk yang supply chain sendiri monograf itu hanya kami ambil satu komponen. Jadi kebetulan kami penelitiannya itu adalah ada 2 variabel dependennya. Jadi kami itu selain keunggulan bersaing di akhir itu ada kinerja. Jadi yang kami jadikan buku monograf itu memang hanya sampai keunggulan bersaing. Dan pun data yang kami masukkan itu kemudian karena ini adalah untuk buku teks, di buku supply chain itu data yang kami masukkan itu adalah data yang sifatnya kualitatif, Bu. Jadi kami misalkan pun ada data yang kuantitatif, data kuantitatif tersebut kami kualitatifkan dalam bentuk kalimat angka, kami buat tabel misalkan perbandingan, kemudian kami narasikan gitu. Jadi agak sedikit berbeda konteks bentuk bentuk
bentuk menarasikannya ya, bilangnya ya, mengkalimatkannya berbeda begitu. Nah, kalau di artikel itu memang kita semua pastinya sudah tahu bagaimana sih artikel gitu ya Bapak Ibu. Jadi kebetulan memang satu artikel itu kami masukkan ke jurnal internasional yang berindeks Copernicus kalau saya tidak salah ingat saat itu, atau EBSCO ya saya lupa. Itu memang kami penelitiannya itu memang metodenya kami buat dua. Kami metodenya mix, memang ada kuanti ada kuali, sehingga yang kami masukkan di yang Copernicus pokoknya yang satu itu yang dia hanya data kualitatifnya yang kami olah kemudian kami masukkan. Kemudian yang untuk Sinta waktu itu kebetulan yang satu masuk ke Sinta 3 kalau kami tidak salah ingat, itu untuk Sinta 3 itu adalah data full. Jadi artikel full kami masukkan dan untuk publikasi di artikel Sinta 3. Apakah tidak terbaca? Tidak, karena cara kami menggambarkan datanya di setiap bentuk keluaran kami berbeda-beda, Bu. Dan apakah itu plagiasi? Kami tidak bisa bilang itu plagiasi karena cara kami mengolah semuanya berbeda. Cara kami menggambarkannya semua berbeda. Jadi sudut pandang yang kami ambil itu dari data yang sama itu beda. Misalkan contoh, kalau kita berbicara mengenai, ini Ibu kan dari ilmu pangan, saya nggak tahu nih apa penelitiannya ya. Misalkan contoh tadi seperti saya ada karakteristik responden saya, misalkan 60% perempuan, 40% laki-laki, seperti itu ya. Kalau di kuantitatif kan seperti itu. Bikin diagram gitu ya, ilustrasi, ada 60%, ada 40%, warnanya bedakan, kemudian bawahnya kita kasih narasi. Itu di artikel kami buat seperti itu. Kalau di buku monograf kami buat dalam bentuk tabel gitu ya. Kami buat dalam bentuk tabel dan yang kami presentasekan itu bukan dari kami tidak membuatkan persentase, justru kami cantumkan di monograf kalau tidak salah itu hanya jumlahnya. Jadi bukan 60%, 40%, tapi jumlahnya sekian banyak. Dari total sekian banyak pelaku usaha di wilayah tersebut gitu. Jadi kami bandingkannya dengan pelaku usaha di wilayah tersebut dan yang kami sebutkan adalah jumlah orangnya yang berjenis kelamin wanita dan berjenis kelamin laki-laki pengusahanya. Jadi datanya sama, tapi cara kami menggunakannya dan cara kami mengolahnya di publikasi yang berbeda kami bedakan. Kalau yang di kuantitatif, yang di artikel yang Sinta, itu berbedanya adalah mereka itu untuk deskriptif itu hanya dibutuhkan untuk pengkayaan atau memperkaya di pembahasan kami. Jadi tidak ada spesifik kami sebutkan bahwa oh wanita 60%, laki-laki 40%, tidak ada. Tapi kami hanya menyebutkan bahwa mayoritas adalah yang wanita seperti itu. Jadi untuk memperkaya saja. Kenapa seperti ini datanya? Karena mayoritas perempuan. Data lain menyatakan bahwa kalau mayoritas perempuan itu memang punya karakteristik seperti ini yang namanya perempuan, sehingga mungkin hasil penelitiannya jadi seperti ini karena memang mayoritas dari responden kami adalah perempuan. Jadi hanya seperti itu, Bu, menggambarkannya. Kalau di buku ajar justru data-data yang seperti itu hampir tidak ada data angka. Jadi yang kami cantumkan misalkan lebih contoh yang ada kami cantumkan itu apa ya, yang UMKM itu kebetulan kami kuliner. Jadi kalau nggak salah waktu itu narasi kami di buku ajar terkait data yang sama adalah di wilayah kebetulan kami di Lebak Banten di Pandeglang kalau nggak salah. Di wilayah Pandeglang apa namanya pelaku UMKM kebanyakan wanita, pengrajin adalah wanita dikarenakan mereka lebih banyak mensupport keluarga bla bla gitu. Jadi konteksnya adalah di balik itu karena lebih kualitatif datanya yang kami gunakan, pengolahan data kualitatif. Jadi data yang sama dari satu penelitian yang sama, tapi cara kami menggambarkannya ke berbagai luaran itu memang berbeda-beda, Bu. Berni, dulu di awal-awal pun saya publikasi agak-agak galau, tapi makin ke sini sudah stylenya mungkin karena ngerasa, oh ini untuk style buku, oh ini untuk style proceeding, oh ini untuk style di Scopus, oh ini untuk style di Sinta, itu memang agak sedikit berbeda-beda dan memang kami bedakan. Tapi mungkin bisa diskusi Bu bersama tim, saran saya kira-kira bagaimana nih mau penggambarannya, tapi bisa Bu kalau Ibu tanya. Apa namanya digunakan lagi ke dalam bentuk monograf. Hanya saja mungkin caranya berbeda gitu ya dan kemudian bukan ya data yang sama tapi cara penggambaran atau pendeskripsian datanya itu tidak sama dengan seperti yang sudah Ibu publikasi dan pembahasannya pun dari sudut pandang yang berbeda saran saya kalau memang sudah pernah dipublikasi dalam bentuk artikel sehingga tidak dikatakan plagiasi data dari sumber yang sama gitu. Mungkin seperti itu, Mbak Anita. Baik, terima kasih atas jawabannya, Bu Guna.
Mungkin ada tanggapan terlebih dahulu dari Bu Erni. Silakan Bu Erni. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Bu Miguna untuk penjelasannya. Memang ini apa namanya yang bikin galau karena tadi seperti yang sudah dibahasakan bahwa penggunaan data itu yang bikin saya apa namanya bikin ragu-ragu itu jangan sampai tercatat sebagai plagiasi karena data yang sama. Tapi ternyata yang saya bisa tangkap tadi, yang penting cara penyajian dan apa namanya sudut pandang pembahasan ya Bu ya. Oh, lupa saya masih mute Bu Erni. Mohon maaf. Iya, datanya sama, tapi silahkan sudut pandangnya mungkin berbeda. Misalkan tadi lebih dari, Ibu penelitiannya tentang apa Bu kalau boleh tahu Bu? Pengolahan bahan pangan biasanya seperti itu, ada juga yang keamanan pangan. Misalkan yang monografinya lebih spesifik tentang dari sisi keamanan Pengolahan pangannya, ya. bisa lebih dari situ dibahasnya. Tadi yang pengolahannya mungkin sudah ditaruh di apa namanya di artikel gitu atau fullnya. Saya agak sulit ya Bu kalau misalkan nggak ngelihat datanya seperti apa, tapi kurang lebih gambarannya seperti tadi saya sampaikan karena pengalaman dari penelitian dan apa namanya penulisan buku saya sebelumnya mungkin bisa. Baik Bu, terima kasih sudah cukup jelas penjelasannya. Terima kasih Bu Erni, sukses Bu untuk bukunya. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Erni atas pertanyaannya dan terima kasih juga Bu Miguna atas jawabannya. Kemudian mungkin untuk pertanyaannya satu pertanyaan terakhir ya, Bapak Ibu. Oke. Ini ada pertanyaan masuk di DM chat kepada Mas Prasida. Bertanya untuk proses penerbitan buku ini paling cepat berapa lama nih Pak Mas Prasida? Boleh dijelaskan lebih lanjut lagi. Silakan Mas Prasida. Oke, terima kasih Mbak Anita. Izin menjawab, J, untuk pertanyaan tadi, untuk proses penerbitan di Penerbit Republik Yogyakarta, mulai dari naskah masuk sampai dengan buku jadi, itu normalnya yaitu sekitar 6 sampai 8 minggu, Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Bisa juga dengan skema percepatan VVIP, ketika nanti ada tambahan biaya 600.000 untuk percepatan pembuatan desain cover dan juga layoutingnya, itu ketika nanti tidak ada revisi, bisa sampai kurang lebih 4 atau 5 minggu itu sudah bisa jadi. Catatan adalah tanpa revisi. Tapi kalau misalkan masih ada revisi, jadi nanti kita menyesuaikan lagi untuk timeline waktunya. Seperti itu. Kira-kira seperti itu untuk timeline penerbitannya Mbak Anita. Jadi normalnya ya sekitar 6 sampai 8 minggu, namun bisa dipercepat ya, Mas Prasida dengan program khusus tadi, program percepatan seperti itu. Baik, mungkin Betul. cukup sekian. Baik, terima kasih Mas Prasida atas jawabannya. Baik Bapak Ibu, Sama-sama Mbak Anita. mungkin cukup sekian karena waktunya juga sudah hampir 3:30. Kami informasikan juga untuk link absensi sudah kami kirimkan melalui kolom chat. Bisa diisi kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada webinar pada siang hari ini untuk nanti keperluan pengiriman sertifikat dan juga untuk materi. Jadi jangan lupa untuk diisi untuk link presensinya. Seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu, kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga kepada Ibu Miguna yang telah meluangkan waktunya untuk sharing kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih juga kepada Mas Prasida yang sudah menyampaikan informasi terkait bagaimana menerbitkan buku dengan standar ISBN seperti itu. Semoga kedepannya bisa menyelenggarakan webinar serupa dengan topik yang berbeda sehingga bisa menambahkan insight kepada Bapak Ibu dosen sekalian. Baik, saya Anita Ramasari, mohon izin undur diri dari hadapan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua.